Meskipun jelas-jelas membangkitkan kemampuan untuk memanipulasi takdir segala sesuatu, kamu masih ditertawakan oleh semua orang sebagai sampah. Bahkan wali kelas yang selalu mendukungmu merasa hidupmu sudah tamat. Hanya karena kamu membangkitkan profesi paling misterius, pengatur takdir halus. Tapi bakatmu hanya bisa digunakan sekali seumur hidup, dan hanya bisa mengubah satu kata dalam garis besar takdir. Tentu saja, tidak ada yang menyangka bahwa hanya dengan satu operasi yang tidak biasa, kamu mengubah bakat sampah menjadi bakat tingkat dewa. Saat ini, kamu berdiri di depan platform kebangkitan, dan seberkas cahaya ungu melesat ke langit. Dia benar-benar mendapatkan profesi sistem misterius aneh dan beragam, apa saja bisa terjadi, mungkin sangat kuat, tetapi juga mungkin sangat lemah. Saat ini, kepala sekolah tua mengucapkan isi patung dengan ekspresi tidak menyenangkan. Pengatur takdir halus sistem misterius, bakat tingkat bumi. Modifikasi takdir, sekali pakai. Seketika, tatapan semua orang padamu berubah. Terlalu banyak tragedi yang disebabkan oleh pengatur takdir halus dalam sejarah, dan pada akhirnya orang-orang ini tanpa kecuali menjadi gila. Dulu ada seorang pembunuh iblis berlumuran darah yang mahir menggunakan pedang pembantaian besar membangkitkan profesi ini. Orang-orang di kota Jiangyi semuanya dibuat menjadi teratai daging dan darah. Sempat membuat seluruh kerajaan Daxia panik. Tak disangka, sekarang ada lagi orang yang membangkitkan profesi pengatur takdir halus. Namun, bakat tingkat bumi MU membuat semua orang merasa lega. Bakat sekali pakai tentu saja tidak berguna. Pengatur takdir halus di masa lalu, tanpa kecuali, semuanya memiliki bakat tingkat S ke atas. Saat ini, kamu juga sangat bingung. Brengsek, tanpa menunggu kamu terus berpikir, rasa sakit yang hebat datang dari kedalaman otak. Sebaris kata muncul di hadapanmu, peristiwa besar takdir, kamu memperoleh bakat modifikasi takdir. Akan menghilang setelah digunakan sekali. Kemampuan bakatmu sangat mengerikan, dapat mengekstrak seutas takdir masa depan atau saat ini. Memadatkan menjadi garis besar takdir, dan memodifikasi salah satu katanya. Tunggu. Dengan kata lain, garis besar takdir ini juga bisa kuubah, sepertinya pengalaman bermain game. Dan dengan gila-gilaan melakukan bug di kehidupan sebelumnya berguna. Kemudian kamu dalam hati mengucapkan dalam hati, mengubah, 1, menjadi, miliar. Suara, ding, terdengar di benakmu. Peristiwa besar takdir, kamu memperoleh modifikasi takdir. Akan menghilang setelah digunakan sekali. Berhasil. Kamu tertawa terbahak-bahak ke langit. Semua orang di bawah panggung melihatmu terus tertawa bodoh. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Orang ini jangan-jangan benar-benar gila? Segera, di atas patung kristal kebangkitan itu, muncul lagi seberkas cahaya ungu, seperti meledak hingga kering, langsung berubah dari patung kristal menjadi patung batu. Perasaan semacam ini, sedikit firasat buruk muncul di hatimu. Kemudian, rasa sakit yang luar biasa itu datang lagi. Peristiwa besar takdir. Kamu telah mengaktifkan keterampilan profesi. Persepsi takdir. Kamu memasang ekspresi gembira. Apakah kamu langsung mendapatkan keterampilan tanpa membangkitkannya? Keterampilan semacam ini, selain menggunakan gulungan keterampilan, hanya bisa diperoleh setelah seorang profesional mencapai level 15. Dan menyelesaikan tugas kebangkitan di kuil kebangkitan. Kamu segera membuka panel atributmu. Kamu mengeklik pengantar keterampilan, dan menemukan bahwa itu adalah pasif kelas peringatan dini yang mirip dengan indera laba-laba, dapat mendeteksi bahaya yang akan datang sebelumnya. Anda sangat puas dengan keterampilan menyelamatkan jiwa ini. Saat itulah seorang perwira wanita berjalan di depan Anda, menatap profesi Anda dengan wajah serius, terlalu berbahaya. Perlu mendaftar di serikat pekerja utama. Yakinlah, itu tidak akan menyakitimu. Tepat saat petugas itu berbicara. Tiba-tiba seorang pembunuh wanita dengan topeng hitam bergegas keluar dari sudut kelas dan menikam seorang pria yang baru saja terbangun. Jantung seorang pria berbakat. Mata si pembunuh wanita itu penuh kegilaan. Setelah membunuh anak laki-laki itu, dia tahu bahwa dia pasti akan mati. Jadi dia mulai dengan panik mengejar siswa lain, dengan prinsip membunuh satu sudah cukup. Dalam sekejap mata, dia membunuh 4 atau 5 orang. Sial, itu adalah pembunuh bayangan dari sistem pertarungan. Dia menyergap di sini terlebih dahulu. Hanya untuk membunuh beberapa jenius berbakat, para siswa yang panik berlarian dengan panik, membuat pembunuh bayangan itu semakin betah. Tepat pada saat ini, sebuah firasat tiba-tiba muncul di hatimu. Gambar dari masa depan yang pasti akan terjadi muncul di benakmu. Bahwa pembunuh wanita itu akan melewati 2 perwira dan menyerangmu setelah tidak punya tempat untuk pergi. Dan bahkan perwira wanita itu tidak dapat menghentikan pihak lain. Insiden takdir kecil, Anda diserang oleh seorang pembunuh. Garis besar takdir Anda muncul di depan Anda lagi. Jumlah kata kali ini sangat kecil, menunjukkan bahwa ruang untuk eksploitasi sangat kecil. Namun, Anda tidak memiliki kekhawatiran sedikit pun. Anda tiba-tiba menoleh dan bertemu dengan mata merah pembunuh wanita itu. Pada saat ini, firasat buruk tiba-tiba muncul di hati si pembunuh wanita. Dia akan menggunakan instingnya untuk mempercepat lagi. Bergegas ke arahmu. Teman sekelas, cepat lari.
Beberapa petugas di sekitarnya buru-buru meraung. Tetapi mereka semua mengerti bahwa Anda tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Serangan putus asa dari seorang pembunuh bayangan. Bagaimana bisa seorang profesional yang baru saja terbangun menahannya? Pada saat hidup dan mati ini, Anda meluncurkan modifikasi takdir, insiden takdir kecil. Anda diserang oleh seorang pembunuh, ganas. Saat berikutnya, di mata semua orang yang terkejut, pembunuh itu dengan tegas membuang belatinya, dan langsung menekan dadamu dengan postur cakar naga yang dipelajari sendiri. Kekuatan itu begitu besar sehingga membuat otot dadamu tenggelam. Desis. Para pembunuh saat ini sangat abnormal. Kepala sekolah tua berdiri di sampingmu, baru saja akan mengeluarkan pedang besarnya dari selangkangannya. Tanpa diduga, dia melihat pemandangan yang tak terlupakan dalam hidupnya. Tercengang, tembak. Hei, tembak, apa yang kamu tunggu? Kemudian para perwira buru-buru mengangkat senjata mereka dan menembak. Pembunuh wanita itu ditembak menjadi saringan. Sebelum dia meninggal, dia masih mencengkeram dadamu dengan erat, matanya penuh keraguan dan teror. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba berlari dan meraih dadamu. Wanita ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Anda membuka tangannya dan melihat ke arah petugas wanita sebelumnya. Kurasa tidak perlu mendaftar. Lagi pula, aku membangkitkan profesi ini tepat di depan mata kalian. Perwira wanita itu melirik mayat pembunuh bayaran wanita itu, lalu melirik lagi. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, "Masalahmu ditunda untuk sementara waktu, tapi kau tidak boleh meninggalkan kinceng baru-baru ini." Oke. Kau mengangguk dan kembali ke tempat dudukmu. Di depanmu ada kotak teks yang hanya bisa kau lihat sendiri. Melayang-layang. Memanipulasi takdir untuk mendapatkan 1 poin takdir. Mungkinkah itu karena mengubah takdir sebelumnya? Diperoleh setelah perubahan. Tapi apa gunanya poin takdir ini? Kau memperluas penjelasan tentang poin takdir secara terpisah. Saat kau mengubah takdir yang sudah ditetapkan, kau bisa mendapatkannya. Saat menggunakan poin takdir, kau bisa memilih 1 hari dari ribuan takdir. Mungkinkah dengan menghabiskan poin takdir, aku bisa memilih dari semua kemungkinan? Memilih yang paling cocok untukku? Jika digunakan dalam undian, bukankah poin takdir bisa membuatku menjadi Raja Eropa 100%? Jelas, poin takdir memiliki banyak kegunaan, tetapi kau perlu mengembangkannya sendiri. Ini adalah seorang siswa laki-laki di antara kerumunan. Dia keluar dan berbicara. Dia adalah pemimpin jurusan dari 10 profesi berbahaya. Apakah orang-orang Shouye kalian tidak mengendalikannya? Perwira yang memimpin itu melotot padanya dengan tidak sabar. Orang-orang Shouye melakukan sesuatu. Apakah kau perlu memerintah? Hai, aku hanya bermaksud baik. Bukankah itu demi keselamatan semua orang? Siswa laki-laki itu tersenyum canggung. Seorang gadis yang berdiri di sebelahnya segera menimpali. Yang Wei, aku lihat kau hanya tidak suka melihat orang lain sukses. Sama sekali tidak ada profesi berbahaya. Itu semua rumor yang dikeluarkan oleh akun pemasaran. Gadis-gadis lain juga setuju. Itu benar. Suyu sangat tampan. Bagaimana mungkin dia gila? Tepat ketika semua pemimpin mengambil ijazah dan berjalan keluar kelas, perwira wanita itu tiba-tiba berbicara. Benar, praktisi profesi sistem pertempuran, praktisi profesi sistem mental, dan sistem misterius. Kalian 1 minggu kemudian dapat bergabung dengan eksplorasi yang diselenggarakan oleh organisasi Shouye untuk berburu monster di alam rahasia naga emas. Siswa yang berkinerja baik dapat menerima kualifikasi penerimaan di muka dari Shouye. Mendengar ini, sebagian besar orang menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Bagaimanapun, Shouye adalah satu-satunya serikat pekerja di universitas. Sebagian besar orang bermimpi untuk bergabung dengannya. Kau tidak berhenti, tetapi datang ke gerbang sekolah. Kau berencana untuk bermewah-mewah dan makan enak di hari kelulusan ini. Tetapi tepat ketika kau ingin menikmati makanan dengan lahap, sebuah teks muncul di depan mata Anda. Kejadian takdir kecil. Anda memakan buah meitian. Resistensi racun berkurang 5%. Kejadian takdir kecil. Anda memakan sosis tepung tulang abu dewasa. Umur berkurang 1 hari. Kejadian takdir kecil. Anda meminum teh susu kedaluarsa. Kondisi kesehatan berkurang 5%. Anda menatap perubahan takdir di depan Anda dan tiba-tiba tertegun. Para pedagang jahat sialan ini. Apakah ini makanan untuk manusia? Tetapi kau baru saja akan membuang makanan itu, tetapi tiba-tiba berhenti. Memutar mata, malah sekaligus memasukkan semua buah ke dalam mulut. Peristiwa kecil takdir. Anda mengonsumsi buah plum, resistensi terhadap keracunan 5%. Peristiwa kecil takdir. Anda mengonsumsi sosis pati tulang abu dewasa, umur berkurang 1 hari. Peristiwa kecil takdir. Anda mengonsumsi teh susu kedaluarsa, kondisi kesehatan 5%. Anda menghisap takdir. Poin takdir bertambah 30. Sial, ternyata benar-benar berhasil. Anda terus-menerus melakukan modifikasi takdir, hanya merasa kondisi tubuh semakin baik, seluruh tubuh berseri-seri. Setelah berpikir, Anda memesan 2 porsi daging kepala rumput, serta 2 mangkuk sup bihun tanpa darah bebek. Terakhir,
Anda mengambil 2 mangkuk besar susu kedelai hasil campuran gratis. Melihat pemandangan ini, para pengunjung di samping terkejut. Makan sebanyak ini seperti tidak sayang nyawa. Setelah makan dan minum sepuasnya, Anda dengan puas menyeka mulut Anda. Sore tidak pulang, pergi menjelajah ke alam rahasia saja. Jika operasinya bagus, mungkin akan membawa hasil yang tidak terduga. Di dalam kota Kinceng terdapat 5 alam rahasia, dan alam rahasia yang cocok untuk pemula berlatih hanya ada 3. Hutan Goblin, Dataran Minotaur, Bukit Beruang Hitam. Karena ini adalah pertama kalinya, Anda memutuskan untuk pergi ke hutan Goblin dengan tingkat kesulitan terendah. Sebelum pergi ke alam rahasia, Anda pertama-tama datang ke toko senjata yang tidak jauh dari alam rahasia. Profesi Anda saat ini tidak memberikan kemampuan bertarung frontal apapun. Oleh karena itu, Anda berencana untuk membeli sejumlah peralatan terlebih dahulu. Begitu masuk, asap mengepul, sepi seperti lokasi kebakaran. Membuat Anda tersedak. Anda menatap dengan saksama, ternyata ada beberapa profesional sedang duduk bersama sambil merokok. Peristiwa kecil takdir. Anda menghirup banyak gas berbahaya. Atribut stamina sedang menurun. Melihat tulisan kecil yang muncul di depan mata, ekspresi Anda menjadi semakin jelek. Orang-orang ini sebenarnya merokok atau menghisap takdir, konsentrasi asap rokok pasif, bahkan dapat memengaruhi atribut dasar. Halo, apa yang Anda butuhkan? Papan komputer melirik sekilas ke beberapa orang itu. Kemudian maju untuk menyambut. Namun, dia juga tidak mengusir beberapa orang itu. Bagaimanapun, rekan beberapa pelanggan tetap itu. Baru saja meninggal di alam rahasia. Situasi seperti ini juga tidak aneh lagi. 2 senapan serbu gaya paksa. 600 peluru gaya paksa 9 mm. 1 pisau belati titanium. 1 pedang horizontal. Oh ya, 1 lagi baju kulit yang bisa saya pakai. Total 35.600. Tunai atau kartu? Anda dengan ekspresi sakit hati menyerahkan kartu bank. Kemudian mengambil beberapa ribu uang tunai dari tubuh Anda dan memberikannya kepada pihak lain. Untuk menyelamatkan nyawa, Anda tetap memutuskan. Warisan yang ditinggalkan orang tua Anda setelah gugur dalam pertempuran di alam rahasia di kehidupan ini, habis dikonsumsi begitu saja. Setelah membeli perbekalan, Anda tidak terburu-buru pergi, melainkan berhenti sejenak seolah sedang memikirkan sesuatu. Segera, mata Anda tiba-tiba berbinar. Kejadian kecil takdir, Anda menghirup banyak gas berbahaya. Atribut stamina Anda meningkat secara bertahap. Modifikasi takdir berhasil diaktifkan. Anda terkejut menemukan bahwa atribut stamina Anda perlahan meningkat sebesar 0,01. Penemuan ini membuat Anda sangat gembira karena atribut dasar hanya dapat ditingkatkan secara alami melalui peningkatan level, atau dengan membeli ramuan mahal. Dikonversikan ke uang, 1 poin atribut bernilai 1 juta. Dengan kata lain, Anda baru saja mendapatkan 10.000 secara cuma-cuma. Memikirkan hal ini, Anda menghirup asap dalam-dalam. Stamina bertambah 0,1. Seiring dengan peningkatan paparan asap rokok, tingkat pertumbuhan stamina juga mulai meningkat tajam. Apakah anak ini agak sakit? Pemilik toko senjata menatap Anda dengan bingung. Pria ini seolah-olah sudah menahan diri untuk merokok selama 100 tahun. Dia hampir membersihkan udara di toko. Sementara itu, para profesional yang tewas dan diduduki juga tanpa ekspresi. Salah satu profesional wanita yang berpakaian ringan bahkan tampak menyesal dan mengulurkan sebungkus rokok kepada Anda. Anda tersenyum dan mengambilnya, langsung menyalakan sebungkus rokok berisi 20 batang, lalu mulai mengisapnya dengan rakus. Stamina bertambah 1. Beberapa menit kemudian, Anda berjalan keluar dari toko senjata dengan ekspresi tidak puas. Kesempatan ini secara langsung meningkatkan stamina Anda. Sebesar 4 poin, setara dengan unggul 4 level penuh dari sekelas Anda, Dunshan. Jika bukan karena dompet Anda benar-benar kosong, Anda pasti akan memeras stamina sebanyak mungkin. Anda mengenakan baju kulit seharga 200.000 itu dan berjalan tanpa henti menuju pintu masuk alam rahasia sambil membawa bungkusan besar dan kecil. Hei, sobat, peta alam rahasia 1. Seorang pria botak tiba-tiba menghalangi jalannya. Tidak, terima kasih. Anda akan menangis. Anda dengan cepat melewatinya. Kejadian kecil takdir. Anda dibenci oleh pria botak itu. Anda tertegun dan menoleh untuk melirik pria itu. Benar saja, tatapannya pada Anda dingin bercampur sedikit keganasan. Di mana aku menyinggungnya? Hehe, anak itu hampir bersenjata lengkap sampai ke jari-jari kakinya. Terlihat seperti domba gemuk seperti ini. Berani tidak membayar biaya masuk. Dia mungkin tidak tahu aturan tak tertulis ini. Hutan Goblin dikelola oleh Serikat Han Hai bulan ini. Terlepas dari apakah Anda membutuhkannya atau tidak, membeli peta alam rahasia terlebih dahulu adalah wajib. Hai, apa artinya sebuah peta? Setelah Anda keluar, orang lain masih harus membiarkan Anda membagi hasil eksplorasi Anda. Sejak kapan memasuki alam rahasia membutuhkan uang perlindungan? Anda hanya merasa dunia ini sudah gila. Eksplorasi alam rahasia pada dasarnya adalah situasi hidup atau mati. Bahkan pihak berwenang gedung pencakar langit pun tidak memungut biaya apapun. Namun,
Hasil yang diperoleh dengan susah payah masih perlu dibagi sebagian. Anda melirik pria botak itu dan perlahan menghela napas. Modifikasi takdir diaktifkan. Kejadian kecil takdir. Anda dibenci oleh pria botak itu. Dalam sekejap, pria botak itu hanya merasakan hawa dingin di selangkangannya. Ketika dia melihat ke bawah, entah bagaimana semuanya sudah licin dan bersih. Sial, di mana celana pendekku? Wajahnya langsung memerah. Dia buru-buru melompat ke semak-semak di sampingnya. Hahaha, aku tertawa sampai mati. Tidak kusangka si kepala botak ini terlihat ganas, ternyata dia hanyalah ulat kecil. Saat mengaktifkan bakat, kamu sudah memasuki alam rahasia. Setelah melewati lapisan penghalang emas pucat, di depanmu muncul pemandangan seperti hutan purba. Kamu melihat banyak monster kecil. Namun, monster level 1 ini tidak memberikan banyak pengalaman, apalagi menjatuhkan peralatan. Hampir semua orang masuk lebih dalam. Tiba-tiba, ekspresimu berubah. Sebuah gambar muncul di depan matamu. Saat kamu melewati rerumputan, seekor ular hijau melompat keluar dan menggigit betismu dengan ganas. Kamu langsung mengenalinya. Ini adalah ular King Feng. Benda ini bertubuh kecil, tetapi setetes racun dapat dengan mudah meracuni 10 praktisi profesi CG. Kejadian sedang dalam takdir. Kamu diserang oleh ular King Feng. Racun memasuki tubuhmu. Otakmu berputar dengan panik, mencari solusi. Takdir yang hasilnya sudah ditetapkan seperti ini. Paling sulit untuk diubah dan membalikan hasilnya. Dengan kata lain, racun memasuki tubuh adalah hasil yang sudah ditentukan. Tidak hanya racun. Bisa juga benda lain yang masuk ke tubuh. Aku punya ide bagus. Tetesan kejadian sedang dalam takdir. Kamu diserang oleh ular King Feng. Racun memasuki tubuhmu. Setelah selesai memodifikasi, kamu hanya merasakan kekuatan tak terlihat mendorongmu maju. Benar saja, ketika melewati semak-semak itu, beberapa praktisi profesi pendukung menyadari lebih awal dan buru-buru mengingatkan. Sialan, kenapa ada ular King Feng di pinggiran? Alam rahasia ini benar-benar tidak membiarkan orang hidup. Mendengar ini, banyak praktisi profesi mundur dengan cepat. Benda ini sangat beracun. Jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada mayat hidup di sebelah. Banyak praktisi profesi lebih suka membentuk tim untuk berburu harta karun daripada menghadapinya. Mati. Hei, pria tampan kecil, kenapa kamu tidak lari? Pergi. Bisakah kamu melarikan diri? Kamu menghela napas tak berdaya. Dalam firasat takdir, kamu juga mencoba melarikan diri. Tetapi bagaimana mungkin seorang praktisi profesi CG pemula level 1 bisa mengalahkan ular King Feng level 10? Melarikan diri atau tidak, hasilnya sudah ditakdirkan. Katakan, detik berikutnya, bayangan hijau keluar dari rerumputan tepat waktu dan langsung menerkammu. Tepat ketika semua orang menghukum mati dirimu dalam hati mereka, seberkas cahaya putih naik dari atas kepalamu. Sialan, kenapa dia naik level dengan gila-gilaan? Sekelompok praktisi profesi di pinggiran alam rahasia menyaksikan adegan ini dengan tercengang. Digigit erat oleh ular King Feng, tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan sampai mati, tetapi malah terlihat menikmati. Nilai pengalaman bertambah 635, langsung membuatmu naik 5 level dengan gila-gilaan. Jika kamu menghabiskan uang untuk mencari seseorang untuk naik level, setidaknya butuh waktu seminggu dan biaya hampir 1 juta, tapi sekarang aku hanya butuh beberapa detik untuk menyelesaikannya. Lebih penting lagi, cairan roh ular King Feng juga meningkatkan atribut dasarmu. Ditambah dengan atribut yang ditingkatkan saat naik level, itu secara langsung membawa nilai stamina Anda menjadi 34 poin. Ini jauh melebihi Dunshan dengan level yang sama. Tanpa meminum ramuan atribut, tidak ada profesional pun yang dapat memiliki 34 poin stamina pada level 6. Namun, Anda segera merasakan bahwa cairan roh yang terkandung dalam ular King Feng ini hampir habis disuntikan. Selanjutnya adalah racun ular yang sangat beracun. Anda dapat merasakan bahwa kekuatan gigitan ular King Feng ini telah meningkat pesat. Mata dingin itu seolah berkata, dasar anak nakal, tunggu saja, ini akan menjadi hari kematianmu. Anak ini benar-benar beruntung. Aku juga ingin digigit. Aku telah bekerja keras untuk naik level selama lebih dari setengah bulan. Tidak sebaik anak ini memasuki alam rahasia selama 5 menit untuk pertama kalinya. Mata para profesional yang menonton di sekitarnya menjadi merah. Saat ini, pria berkepala botak di luar alam rahasia juga berlari. Setelah mendengar orang lain bercerita, dia langsung tidak bisa duduk diam. Bocah bau, aku tadi terganggu olehmu, itu sebabnya aku diserang oleh pencuri itu. Kamu harus membagikan beberapa keberuntungan ini kepadaku. Dia tidak memberimu waktu untuk bereaksi dan langsung meraih ular King Feng itu. Dia langsung menekan kedua gigi taringnya ke arteri di lengan bawahnya. Hehe. Dia melotot untuk memberi isyarat agar kamu segera pergi. Kamu menggosok betismu dengan ekspresi kekanak-kanakan. Dia berjalan pergi di bawah tatapan peringatan pria botak itu. Sepertinya ada yang salah, ekspresi pria tadi sepertinya bukan itu. Selamatkan aku. Saat ini, wajah botak itu hitam legam, bibirnya ungu, dan matanya melotot lebar. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia meninggal tak lama kemudian. Sial,
Ini bukan keberuntungan. Ini jelas merupakan jimat pembunuh. Semua orang di tempat kejadian bubar. Pada saat yang sama, di kedalaman alam terbalik, Anda berjalan sendiri di area tempat monster Ki muncul. Setelah berjalan maju untuk beberapa jarak, 3 goblin kecil Ki menarik perhatianmu. Setelah memilih target, Anda langsung menyapu dengan rentetan peluru. Pada saat yang sama, Anda mencoba untuk secara aktif meluncurkan persepsi takdir. Tiba-tiba, sebuah gambar yang agak kabur muncul di benak Anda. Itu adalah adegan peluru yang mengenai goblin kecil dan kemudian kulitnya yang kuat langsung memantul. Insiden kecil takdir. Anda menyerang goblin kecil, menyebabkan luka ringan pada lawan. Anda langsung gembira. Baru saja Anda mencoba. Apakah Anda dapat secara aktif memicu keretakan takdir? Saya tidak menyangka itu benar-benar berhasil. Setelah berpikir cepat, Anda telah menyelesaikan modifikasi pada celah takdir. Anda menyerang goblin rendahan, menyebabkan luka dalam pada lawannya. Sesaat kemudian, peluru yang seharusnya terpental oleh kulit goblin rendahan itu ternyata langsung menembus tubuh, bahkan langsung menembus jantung goblin rendahan itu. Kududu, 2 rentetan peluru lagi ditembakkan, goblin rendahan semuanya berubah menjadi. Poin pengalaman membuat Anda naik ke level 8, hanya menyisakan peralatan perunggu yang tergeletak diam di tanah. Gada bergerigi kasar, perunggu, level 3, atribut kekuatan jelima, penilaian, gada bergerigi besar. Dapat memenuhi beberapa hobi Anda. Anda tidak membencinya dan langsung memasukkan gada bergerigi ini ke dalam tas kain di bawah Anda. Anda sedikit menghela napas. Profesi tempur menghasilkan uang dengan cepat. Peralatan yang dijatuhkan oleh monster acak adalah yang terbaik. Memikirkan hal ini, motivasi Anda menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang cepat mendekat dengan cepat, disertai dengan lolongan serigala. Sepasang mata hijau muncul di semak-semak, serta bayangan kanopi pohon. Apakah itu serigala atau ksatria serigala goblin? Anda segera berhenti, tubuh tegang dan mengamati dengan hati-hati. Segera, seekor serigala raksasa dengan bulu putih salju muncul dari bawah naungan pohon. Serigala perak haus darah level 9 elit. Meskipun bukan ksatria serigala goblin, Anda ingat bahwa buku teks memperkenalkan keterampilan pertama dari serigala perak haus darah. Semuanya adalah serangan gencar yang ganas. Begitu keterampilan diluncurkan, kecepatannya akan meningkat lebih dari 30% dalam sekejap. Benar saja, saat Anda linglung, Anda meraung ke langit dan hendak menyerang. Hati Anda sedikit tenggelam. Hal yang paling Anda takuti saat ini adalah monster dengan serangan yang kuat dan kecepatan yang sangat cepat. Persepsi takdir pasif diaktifkan. Di mata Anda, fragmen beberapa detik ke depan muncul. Serigala perak haus darah hampir seketika melintasi jarak 200 meter dan datang di depan Anda. Cakar tajam itu sangat mengerikan. Selama Anda menggeseknya dengan ringan, itu dapat menembus kulit Anda. Kejadian takdir kecil, serigala perak haus darah meluncurkan serangan gencar untuk menyerang Anda. Apa yang harus dilakukan? Otak Anda mulai berputar dengan panik seperti sebelumnya. Alur cerita pasti tidak akan berhasil. Waktu singkat dan Anda kehabisan tenaga. Anda sangat ingin mencobanya. Tetes. Kejadian takdir kecil, serigala perak haus darah meluncurkan duri tulang untuk menyerang Anda. Sinar perak melintas di depan mata Anda. Namun, saat mencapai di depan Anda, duri tulang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tumbuh dari tubuhnya. Menusuk seluruh tubuhnya menjadi landak. Serigala perak haus darah berguling-guling di tanah kesakitan, darah mengalir di mana-mana. Tidak hanya itu, serigala perak haus darah lainnya melihat pemandangan aneh seperti itu dan semua terkejut di tempat. Tidak langsung menyerbu, ternyata berhasil, sudut bibirmu terangkat dengan cepat. Membawa senapan serbu untuk memberikan serangan terakhir, karena kamu tidak tahu apakah membunuh monster yang dimodifikasi oleh takdir akan dihitung sebagai milikmu. Ding ding ding. Dengan cepat seiring dengan desainmu, levelmu meningkat menjadi LVL 9. Yah, mungkin monster madu emas kali ini bisa langsung menaikkan levelku ke 20. Sehingga aku bisa melakukan kebangkitan profesi. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya perak melintas, itu adalah perlengkapan lain, kamu tidak terburu-buru untuk mengambilnya. Melainkan membawa senapan serbu ke arah kelompok serigala dan menembakkan rentetan peluru lagi. Kecerdasan monster madu emas tidak tinggi. Nyawamu segera menarik kebencian dari selusin lebih serigala perak haus darah lainnya. Kamu memperkirakan akan mengulangi trik lama, berdiri di tempat menunggu kelompok serigala mendekat, dan segera menggunakan modifikasi takdir. Kejadian takdir kecil. Kelompok serigala menyebarkan duri tulang dan menyerangmu. Saat berikutnya mereka bergegas. Serigala perak haus darah di hutan semuanya tertusuk duri tulang, setelah membunuh selusin serigala perak haus darah. Bila pengalamanmu naik lagi sebagian besar, tetapi setelah level belasan, nilai pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level akan meningkat secara eksponensial. Naik level juga tidak akan semudah itu, tentu saja nilai atribut yang ditingkatkan setelah naik level, setelah menyelesaikan serigala perak haus darah biasa. Kamu berjalan menuju perlengkapan perak itu. Sepatu bot serigala perak kelas perak, level 9, prasasti menambah 20,
daya tahan 30. Keterampilan bakat, jalan level 1, setelah dipakai kecepatan gerakanmu meningkat 10%, barang bagus. Hanya dengan peningkatan kecepatan gerakan 10%, sepatu bot ini bisa dijual dengan harga lebih dari 1 juta. Kamu langsung memasukkan kakimu ke dalam sepatu bot serigala perak. Seketika, sentuhan sejuk menjalar dari kaki ke seluruh tubuh, lalu kamu mulai bergerak di sekitar area hutan ini. Tidak lama kemudian kamu bertemu dengan tim goblin lagi, kamu mengangkat tangan dan menyapu dengan rentetan peluru. Kejadian takdir kecil. Kamu menyerang prajurit goblin dan menyebabkan luka internal pada mereka. Mengingat luka parah yang mereka derita, 9 goblin tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka dipukuli hingga terluka parah olehmu, kamu mengangkat gada bergigi serigala dan menghancurkan kepala mereka satu persatu. Dalam sekejap tim goblin ini semuanya pecah kepalanya. Kekuatan tim goblin ini tidak lemah. Seiring dengan peningkatan level ke level 11, nilai atribut dasar meningkat, suasana hatimu langsung membaik. Tepat ketika kamu hendak memeriksa apakah ada perlengkapan yang dijatuhkan, aroma aneh memasuki hidungmu, kamu pertama-tama memeriksa 2 perlengkapan yang dijatuhkan. Gelang stamina kelas perunggu, level 8, stamina ditambah 5, daya tahan 20, cincin ruby kelas perunggu, level 7. Kelincahan ditambah 3, daya tahan 20, kamu langsung memakainya di tubuhmu, lalu mengendus-endus hidungmu dan berencana untuk melihat dari mana aroma itu berasal. Kamu tidak terburu-buru, dengan hati-hati maju di sepanjang bayangan pepohonan, segera di depanmu terbuka pemandangan yang luas. Sebuah punggung tinggi muncul di depanmu 500 meter, Orc Goblin level 12, kelas dasar, Goblin kelas dasar. Masih ada 30 goblin kecil. Wah, ini seperti bertemu suku kecil. Kamu bersembunyi di rerumputan dan mengamati dengan tenang. Di celah batu besar, tumbuh rumput kecil berwarna merah dan biru. Berdasarkan pengetahuan dari buku pelajaran. Hampir seketika kamu menyadari bahwa ini adalah rumput es api hutan. Nilainya setidaknya 3 juta. Kamu menyipitkan mata, hatimu sedikit tergerak. Semakin besar badai, semakin mahal. Lakukan, kamu menggigit gigimu dan memutuskan untuk mengambil risiko. Kemudian kamu menarik napas dalam-dalam dan menembak goblin. Kamu tidak menggunakan bakat untuk melapisi peluru ini. Stamina goblin terlalu tinggi. Bahkan jika menembus kulitnya, peluru akan tersangkut di daging dan tidak menyebabkan kerusakan. Lagi pula, pelurumu sekarang hanya tersisa sedikit. Goblin marah karena tembakan ini. Dia bergegas ke arahmu dengan langkah berat. Tujuannya sangat jelas. Hanya ingin menemukan kesempatan untuk menargetkan mata goblin. Leher dan bagian bawah adalah tempat untuk memberikan beberapa serangan kritis. Tetapi kecepatan gerakan goblin terlalu cepat, membuatmu tidak dapat menemukan celah. Namun, dengan peningkatan kecepatan dari gua perang Inlang, goblin itu sulit untuk menimbulkan ancaman bagimu untuk sementara waktu. Kalian berdua saling mengejar dan melarikan diri. Dalam waktu singkat, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Tetapi saat ini kamu tidak tahu. Setiap gerakanmu diawasi oleh tim profesional yang bersembunyi di kegelapan. Aku belum memerintahkan orang-orang kita. Kenapa dia lari ke sini saat ini? Seorang pria parubaya gemuk berkata. Dia adalah anggota elit dari persekutuan Hanhai. Kali ini dia datang secara khusus untuk memimpin tim, hanya untuk rumput es api 0 itu. Tetapi dia tidak menyangka kamu akan pergi sendirian. Ini membuatnya tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Kapten, orang itu bukan dari tim kita. Dia seharusnya seorang penyendiri. Penyendiri? Karena dia dengan baik hati membantu kita menarik kebencian, maka kita langsung ambil saja rumput es api 0. Kalian tahan goblin kecil lainnya. Terutama pemanah dan pelempar kapak. Aku akan memetik rumput 0. Para profesional yang bersembunyi di kegelapan tiba satu persatu. Tim kecil ini sangat dewasa dan berpengalaman. Taktik dan kerja sama mereka sangat baik. Dalam sekejap, seluruh kekuatan suku goblin terjebak dengan kuat. Pria parubaya itu melompat ke atas batu besar dalam beberapa langkah dan mengulurkan tangan untuk mengambil rumput es api 0 ke dalam tasnya. Hehe, aku harus berterima kasih kepada ranger itu. Jika tidak, aku harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan rumput es api 0 ini. Ketika kamu melihat adegan ini, kamu merasa tidak enak. Jadi aku berusaha keras untuk berurusan dengan monster elit ini, dan kalian memetik buah persik di belakang? Kamu mengangkat tangan dan menembak beberapa tembakan, dan pada saat yang sama mengaktifkan takdir. Modifikasi langsung merusak pertahanan goblin. Dan memukul mundur sejauh belasan meter. Kemudian kamu berteriak ke depan, jangan sentuh barang-barangku. Pria parubaya itu tersenyum dingin. Kamu bilang aku tidak bisa menyentuhnya? Anak kecil, siapa kamu? Mendengar ini, selusin profesional juga menatapmu dengan jijik. Anak kecil, jika kamu jujur. Tahan monster elit itu, mungkin nyawamu bisa diselamatkan. Kalau tidak, hei, wakil kapten memberimu isyarat menggorok leher. Ancaman di matanya sangat jelas. Kalian yakin? Ekspresi di wajahmu perlahan menghilang, Goblin Or tiba-tiba ditembus pertahanannya oleh peluru. Untuk sesaat, dia sedikit bingung dan tertawa terbahak-bahak di sana. Kamu tidak mempedulikan pria besar ini.
melainkan memfokuskan persepsi takdir secara ekstrim, saat berikutnya yang muncul di benakmu. Pria parubaya mengambil rumput es api, lalu pergi dengan angkuh. Kejadian kecil takdir. Kamu menyaksikan rumput es api diambil, kamu sangat marah, otakmu bekerja keras memikirkan solusi. Kejadian kecil takdir, kamu menyaksikan rumput es api diambil, kamu sangat marah. Modifikasi takdir berhasil. Dasar bocah, tunggu sampai kamu keluar dari alam rahasia, kamu tidak boleh berbicara sembarangan jika ruang dan waktu kacau. Pria parubaya itu tersenyum sinis, dan mengerahkan seluruh kekuatan tangan kanannya. Kenapa tidak bisa dicabut? Dia tertegun dan menunduk, tetapi pada saat ini, rumput es api di tangannya tumbuh dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, ia tumbuh menjadi rumput ling raksasa setinggi lebih dari 3 meter. Sial, orang itu mendapatkannya dengan murah. Pria parubaya itu mundur ketika melihatnya, tetapi akar ramping rumput es api itu seperti 2 kaki. Bahkan langsung berlari di tanah. Selamatkan aku, saudara-saudara, selamatkan aku. Pria parubaya itu berteriak ketakutan, kakinya terus menendang daun rumput es api, tetapi tidak ada gunanya. Melihat adegan ini, para profesional dari Serikat Hanhai tercengang. Sialan, lepaskan kapten. Setelah menyadari itu, mereka buru-buru menghunus pedang, membunuh dan mencoba menyelamatkan bos mereka. Melihat rumput es api melarikan diri. Goblin Orc dan lebih dari 30 tentara Goblin juga segera mengejar. Jadi layar aneh muncul, kelompok orang dan monster ini berbaris dengan megah, seolah-olah sedang berlomba. Menabrak dan menghancurkan di alam rahasia. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Para profesional di sekitarnya tercengang. Pemandangan keterlaluan seperti ini jarang terlihat dalam 10 tahun. Tidak kusangka Laudeng, kamu melihat sekelompok orang dan monster yang semakin menjauh. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Sayang sekali 3 juta itu. Kamu menggelengkan kepala sedikit dan hendak pergi. Sekali lagi menempel cahaya yang persis sama, kamu menoleh untuk melihat, di tengah batu besar tempat rumput es api berakar. Sesuatu sebenarnya bersinar. Mungkinkah barang bagus tersembunyi di sini? Benar saja, setelah menggali tumpukan batu yang pecah itu. Sebuah permata merah dan biru muncul di tanganmu. Sial, batu kondensasi es api. Kali ini benar-benar untung besar. Batu gantung es dan api ini sangat langka, salah satu bahan terbaik untuk menempa senjata. Barang seperti ini di luar sana dijual per gram. 500 buah per setengah kilo. Batu di tanganmu ini beratnya lebih dari 5 kilo. Paling tidak bisa dijual 15 juta ke atas. Sial, melepas barang juga cepat sekali. Kamu mencibir, mengaktifkan pengubah takdir. Dunia kecil takdir. Kamu mengambil pencurian pencuri. Detik berikutnya, gambar dalam persepsi takdir berubah. Pencuri menyeringai, mengaktifkan penyelinapan, dan meraih batu gantung es dan api itu. Pencuriannya adalah keterampilan yang dia pahami setelah kebangkitan pekerjaan. Jangankan kamu. Bahkan praktisi yang sudah bangkit 2 kali pun sulit menahannya. Namun, setelah pencuri itu dengan percaya diri meraih, tangannya kosong. Saat pencuri itu bingung, kamu dengan jijik melemparkan celana boxer ke samping. Apa ini? Setelah melihat gambar beruang kecil di celana boxer itu, mata pencuri itu langsung membelalak. Dia memasukkan tangannya ke selangkangannya, dan ternyata kosong. Sial, kamu juga pencuri? Bisa mendeteksi tindakan pencuriannya dan sebaliknya mencuri celana dalamnya, pemuda di depannya ini pasti berpura-pura bodoh. Itu bukan urusanmu. Berani mencuri barangku, kau sangat berani, kamu mencibir dan meraba-raba selangkanganmu. Mengeluarkan gada duri serigala dan melemparkannya ke arah pencuri itu. Pencuri itu mengerang, jelas terluka parah. Dia baru saja ingin melarikan diri, tetapi gerakanmu lebih cepat. Kamu langsung bergegas mengambil gada duri serigala. Memukul keras bagian belakang kepala pencuri itu. Kamu, sialan, pencuri itu jatuh pingsan sebelum menyelesaikan kata-katanya. Kamu menyeret pencuri itu kembali ke sisimu, lalu langsung mulai meraba-raba ke atas dan ke bawah. Tak lama kemudian, kamu meraba sebuah tonjolan. Hehe, kau ini cukup berisi juga ya? Kamu menunjukkan senyum jahat. Langsung merobek pakaian malam itu. Di bawahnya ternyata ada tas ruang yang dibuat dengan baik dan memiliki banyak kantong penyimpanan. Tas ruang. Kamu menelan ludah dan tidak bisa menahan diri untuk menyentuhnya beberapa kali. Tidak banyak barang di dalamnya. Tetapi semuanya berharga. Singkatnya, diperkirakan sekitar 15 juta. Benar saja, mengambil jalan pintas adalah cara tercepat untuk menjadi kaya. Kamu membuka peta pelatihan itu. Di atasnya ditandai lokasi kemunculan monster elit dan monster tingkat bos. Serta area di mana banyak harta karun sering muncul. Tingkat bos ya? Kamu menyeringai dan menyimpan peta pelatihan itu. Ketika hendak memberikan pukulan terakhir, kamu menyadari bahwa pencuri itu, bersama dengan gada duri serigala milikmu, menghilang dari tempatnya. Orang itu cukup cepat dalam melarikan diri. Sekarang, lebih penting untuk terus berlatih. Kamu mengeluarkan botol itu dari tas penyimpanan. Ramuan pengalaman, meneguknya sampai habis. Cahaya keemasan menyala, levelmu langsung naik menjadi level 14. Ramuan ini adalah ramuan pengalaman yang dibuat
Bahkan pencuri itu enggan menggunakannya sendiri, tetapi sekarang menjadi murah. Kemudian kamu berpikir sejenak, posisi bos terdekat denganmu, kamu beberapa langkah melompat dan meninggalkan tempat ini. Sialan, menyebalkan. Pria berjas itu meremas ramuan es dan api di tangannya, wajahnya penuh dengan kata-kata yang tertahan. Perubahan aneh apa yang terjadi pada ramuan es dan api ini, yang secara langsung membawanya ke kedalaman hutan lengan roh. Tetapi baru saja tiba di sini, benda ini tiba-tiba menjadi tidak berguna, benar-benar menjadi rumput limbah. Ini membuat impiannya untuk menjadi kaya langsung hancur. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia akan langsung meninggalkannya saat itu. Pria berjas itu melemparkan ramuan es dan api yang layu ke samping, dan pada saat yang sama mengambil perisai perak dari tumpukan abu di tanah. Hehe, musib bisa menjadi berkah. Namun, tepat ketika pria berjas itu bersiap untuk memimpin tim melawan penjaga, mereka mendengar raungan mengerikan dari belakang. Sosok besar muncul di depan anggota tim. Itu adalah lengan roh emas raksasa yang 10 kali lebih tinggi dari lengan roh lainnya. Sial, Raja Lengan Roh. Ekspresi pria berjas itu berubah, dan dia dengan cepat memanggil semua orang untuk bersembunyi di belakang batu besar, dengan waspada melihat sekeliling. Raja Lengan Roh itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi, tetapi malah mulai berjalan ke arah mereka. Untuk sesaat, hati semua orang tenggelam ke dasar. Serangan mereka bahkan tidak bisa menembus kulit Raja Lengan Roh. Tidak peduli apa, mari kita semua maju dan bertarung, mungkin kita bisa bertahan hidup. Melihat Raja Lengan Roh semakin dekat, pria berjas itu langsung meraung dan bergegas maju terlebih dahulu. Oke, Kapten, mari kita bertarung dengannya. Namun, tepat ketika semua orang mengikutinya untuk menyerang, pria berjas itu tiba-tiba memberi perintah dan kecepatannya meningkat 2 kali lipat, mulai melarikan diri ke belakang. Sialan, anggota tim lainnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pria berjas itu meraung dengan marah, nyawaku jauh lebih berharga daripada nyawa kalian. Setelah kata-kata itu jatuh, dia menghilang ke kejauhan seperti hantu. Seharusnya mereka memiliki secercah harapan jika mereka melarikan diri secara terpisah, tetapi sekarang mereka dijebak oleh pria berjas itu. Mereka pasti akan mati di bawah kaki Raja Lengan Roh. Seorang gadis penyihir berkata dengan wajah putus asa, jika aku tidak mati kali ini, aku pasti akan menguliti orang itu hidup-hidup setelah kembali. Kemudian, Dunshan, yang berada di garis depan, langsung dihancurkan menjadi berkeping-keping oleh pukulan Raja Lengan Roh. Bahkan perisai perak itu langsung pecah menjadi 3 bagian. Tepat ketika semua orang sudah menutup mata dan menunggu kematian, sebuah suara remaja yang agak familiar terdengar. Menurut peta, Raja Lengan Roh seharusnya berada di sini, kan? Saat mendengar suara ini, 8 orang tiba-tiba membuka mata mereka. Tetapi setelah melihat dengan jelas penampilan orang yang datang, beberapa orang tertawa dan menangis. Anak kecil, Raja Lengan Roh ada di sini. Kamu masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Kata-kata orang yang akan mati adalah baik. Tidak sia-sia aku mencari begitu lama. Benarkah di sini? Kamu tidak takut dengan peringatan beberapa orang, tetapi matamu bersinar. Tepat saat kau mengangkat pistol dan menembak lengan Raja Roh, dengan pistol sampahmu itu kau ingin menembus pertahanannya? Seorang pemanah baru saja setengah berbicara. Namun tiba-tiba tertegun, matanya menatap tajam mata lengan Raja Roh yang tiba-tiba meledak. Sial! Kau menggunakan barang loa untuk meledakkan mata lengan Raja Roh? Lengan Raja Roh memegangi kepalanya dan meraung dengan sangat marah. Dalam sekejap mencapai ambang batas mengamuk. Namun, saat ini perhatianmu tidak tertuju pada lengan Raja Roh, melainkan pada tulisan yang muncul di depanmu, dan kau tenggelam dalam perenungan. Poin takdir. Penjelasan singkat, fungsi poin takdir adalah mengubah kemungkinan takdir menjadi kenyataan. Saat kau menembak tadi, kau mengaktifkan modifikasi takdir, menambahkan atribut penetrasi pertahanan 100% pada peluru. Tapi ini tidak berguna bagi lengan Raja Roh yang nilai staminanya sangat tinggi. Oleh karena itu, sebuah kemungkinan terlintas di benakmu. Jika lengan Raja Roh tidak memperhatikan peluru yang ditembakkan ke mata kanannya, dan peluru itu ditembakkan tepat saat dia tidak berkedip, memicu penilaian pasif ini, maka tembakan ini sangat mungkin akan melumpuhkan salah satu matanya. Setelah pikiran ini muncul di benakmu, kau menemukan bahwa poin takdirmu berkurang 1. Pada saat yang sama, pandangan lengan Raja Roh terhalang oleh debu yang berterbangan. Oleh karena itu, tembakan dengan probabilitas kecil ini berhasil. Setelah memahami semua ini, kau memiliki pemahaman yang konkret tentang profesimu. Benar-benar pantas disebut pengendali takdir. Sudut bibirmu sedikit terangkat, pada saat yang sama kau mengangkat pistol dan menembak lagi. Poin takdir berkurang 2. Bang! Suara tembakan lain terdengar. Lengan Raja Roh kali ini jelas waspada. Tapi takdir terkadang memang sangat kebetulan. Dia justru terlalu fokus, menyebabkan kakinya tiba-tiba menginjak pecahan perisai perak yang sebelumnya dihancurkan. Rasa sakit yang hebat tiba-tiba menyerang, menyebabkan pusat gravitasi lengan Raja Roh tidak stabil. Peluru yang seharusnya terhempas justru mengenai mata kirinya dengan tepat. Sampai saat ini, kedua mata lengan Raja Roh langsung dilumpuhkan oleh 2 tembakan yang tampaknya biasa ini. Orang ini profesinya adalah penembak,
Atau semacam profesi tersembunyi? Beberapa orang yang tersisa tercengang. Pelurumu tampak biasa saja, tapi setiap tembakan memicu kekuatan yang dahsyat. Melihat ekspresi wajah yang terdistorsi, kedua mata yang sudah mulai mengamuk dari lengan Raja Roh, beberapa orang saling bertukar pandang. Pandangan mereka sangat rumit. Tanpa diduga, mereka yang awalnya adalah musuh, sekarang menjadi penyelamat bagi mereka. Sementara kapten yang sebelumnya mereka jadikan panutan dan idola, justru meninggalkan mereka dan melarikan diri sendirian. Kalian belum pergi? Apa kalian ingin merebut bos dariku? Suara bercandamu terdengar. Pergi, pergi, pergi. Mendengar ini, beberapa orang buru-buru membungkuk padamu untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian mereka segera melarikan diri. Sebelum pergi, dua gadis penyihir memberikan semua bantuan sekali pakai yang mereka miliki padamu. Pada saat ini, lengan Raja Roh memancarkan cahaya merah di sekujur tubuhnya, memulai serangan tanpa pandang bulu. Batang-batang pohon yang tebal dipatahkan olehnya secara paksa. Setelah jatuh ke tanah, mereka langsung berubah menjadi abu, seolah-olah terkikis oleh sesuatu. Bau amis dan gosong yang menyengat memenuhi udara. Jelas, bos ini memasuki keadaan mengamuk dan mengaktifkan keterampilan tersembunyi. Secepat ini mengamuk, melihat ini, matamu menyipit. Kau memegang tongkat sihir sekali pakai dan mengayunkannya dengan keras. Teknik ledakan api. Api menyembur keluar. Raja lengan iblis itu langsung meledak. Pada saat itu, kau samar-samar terus merasakan peluang takdir. Gajah raksasa seumur hidup. Kemudian, sosok Raja lengan iblis perlahan muncul dari dalam api. Pada saat ini, kulit di sekujur tubuhnya terbakar seolah retak. Seluruh tubuhnya hangus hitam, penampilannya sangat menakutkan. Yang lebih mengerikan adalah posisi dadanya. Ternyata ada lubang besar yang terbakar hingga terlihat tulang. 8 orang sebelumnya tidak berlari terlalu jauh dan dikejutkan oleh suara ini. Mau tak mau menoleh ke belakang untuk melihat. Sialan, mantra elemen api ternyata bisa menghasilkan efek seperti ini. Ini mungkin seorang penyihir setelah kebangkitan sekali. Pantas saja dia berani melawan Raja lengan iblis sendirian. Untungnya, mereka tidak berkonflik dengan orang ini sebelumnya. Tak terbayangkan, raungan Raja lengan iblis terbakar ini. Kecerdasannya yang tidak kaya sama sekali menghilang dan mulai menabrak kemana-mana di hutan. Selama ada sedikit suara, itu akan menarik serangan gilanya. Tapi darah yang terciprat dari Raja lengan iblis penuh dengan korosi. Segera, kabut beracun berkumpul di hutan ini. Kau juga tidak terburu-buru mengangkat senapan serbu. Sesekali menembak untuk perlahan-lahan mengikis bar HP bos ini. Namun, masalah kurangnya kemampuan menyerangmu sendiri perlahan-lahan mulai terlihat. Namun, saat ini, barisan kata kecil muncul di depan mata. Membuatmu menunjukkan kegembiraan. Kejadian kecil takdir. Kau menghirup sejumlah besar gas beracun. Atribut fisik. Sedang berkurang dengan cepat. Kau segera meluncurkan modifikasi takdir. Kejadian kecil takdir. Kau menghirup sejumlah besar gas beracun. Atribut fisik sedang meningkat dengan cepat. Haha. Asyik. Bagimu, kabut beracun ini bukanlah gas beracun. Jelas merupakan energi spiritual. Hanya dalam 1 menit, itu langsung meningkatkan 2 poin nilai fisikmu. Ini setara dengan pendapatan 2 juta. Raung, raung, raung. Kemudian kau menembakkan beberapa tembakan lagi, membuat darah Raja lengan iblis berceceran. Raja lengan iblis merasakan sakit. Kecepatan penyebaran racun di dalam tubuhnya semakin cepat. Benar, seperti itu. Melihat ini, kau menghirup napas dalam-dalam dengan sangat gembira. Nilai fisik bertambah 2. Saat kau menghirup dengan kuat dan berperang. Kabut beracun ungu di hutan menjadi redup. Beberapa orang yang menonton dari jauh tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menggunakan kabut beracun Raja lengan iblis untuk bersenang-senang. Tapi waktu bahagia untuk meningkatkan fisik ini akhirnya berhenti setelah 5 menit. Karena kau menemukan bahwa setelah fisikmu naik ke tingkat tertentu, itu tidak tumbuh. Apakah karena kabut beracunnya terlalu lemah? Apakah karena itu tidak dapat menyebabkan kerusakan padaku? Kau tiba-tiba merasa hambar. Karena tidak berguna, maka pergilah mati. Kau memanfaatkan kesempatan itu dan terus melemparkan 3 bola api. Langsung menuju kepala Raja lengan iblis. Node takdir terpicu. 3 bola api membentuk busur yang sempurna. Kebetulan menembak lubang yang dibuat sebelumnya pada saat yang sama dan masuk ke otak Raja lengan iblis. Raja Goblin tewas seketika, langsung ambruk dan mati senyap, serta membunuh Raja Goblin level 26. Mendapatkan 25.680 poin pengalaman, level Anda meningkat menjadi level 20. Anda mendapatkan poin pengalaman tambahan yang diberikan oleh bos. Ternyata meningkat, dan pada saat yang sama data dasar Anda meningkat lapis demi lapis. Terutama item stamina ini, ditambah bonus peralatan, sudah melebihi 100. Ini hampir mendekati pencerahan setelah kebangkitan, seberkas cahaya keemasan masuk ke mata Anda. Sepasang sarung tinju hijau keemasan, tergeletak diam di antara abu, sarung tangan ratu tingkat emas. Level 20 kekuatan ditambah 50, dengan skill bawaan, kekuatan level 2. Setelah dipakai,
Kekuatan Anda meningkat 20%, skill menghancurkan. Setelah dilepaskan akan mengeluarkan pukulan kuat ke depan. Menyebabkan kerusakan dan memberikan efek armor piercing, cooldown 6 detik, barang bagus. Tepat ketika Anda hendak pergi, tiba-tiba ekspresi Anda berubah, dalam pandangan Anda, bayangan hitam tiba-tiba muncul. Benar saja, itu adalah pria berjas yang melarikan diri sebelumnya. Hehe, nak, aku tidak menyangka keberuntunganmu cukup baik. Meskipun kamu bisa membunuh Raja Goblin ini, tapi hanya sampai di sini saja. Seorang profesional jarak jauh ditemukan olehku. Kesempatan untuk promosi, harus dikatakan kamu sial atau tidak beruntung. Gadis penyihir di kejauhan mengangkat tangannya. Melepaskan skill verbal, tetapi kecepatan terbang verbal terlalu lambat, dan sebelum bisa mendekat, itu sudah jauh tertinggal. Kau bajingan menipu kami untuk memancing monster, tetapi kau malah kabur. Sekarang orang lain membunuh bos dan kau kembali ingin mengambil keuntungan. Aku benar-benar sial 8 turunan. Bergabung dengan guild yang sama denganmu, pria berjas itu tidak berbicara. Hanya diam-diam mempercepat langkahnya. Selama dia bisa merebut sarung tinju emas itu, dia pasti bisa hidup enak sepanjang sisa hidupnya. Rekan tim ini hanyalah lapisan bawah dari Serikat Hanhai. Selama dia menyuap para petinggi serikat pada saat itu, bahkan jika dia membunuh semua orang ini untuk melenyapkan mereka, itu tidak masalah. Skill diaktifkan, dalam beberapa kedipan, dia semakin mendekat puluhan meter. Dan dia terus mengubah posisinya, dia masih sangat takut dengan cara serangan jarak jauh Anda. Tetapi di luar dugaannya, Anda tidak melakukan tanggapan apapun, malah hanya berdiri di tempat dan diam-diam menatapnya. Sampai dia menusukkan belati ke jantung Anda masih mempertahankan ekspresi tenang, bahkan mata Anda menunjukkan sedikit belas kasihan. Pria berjas itu menusuk dengan keras, seolah mengerahkan seluruh kekuatannya. Hanya ini? Bahkan peristiwa takdir kecil pun tidak bisa diaktifkan. Anda menatap pria berjas itu dengan jijik, nilai stamina yang melebihi 100 poin sudah cukup untuk Anda. Menahan serangan apapun di bawah level 30, tusukan penuh semangat dari pria berjas itu bahkan tidak bisa menembus kulit. Saat berikutnya, ledakan cahaya hijau keemasan terjadi. Bahkan tanpa peningkatan keterampilan jarak dekat, pukulan ini sudah cukup mematikan. Pakaian pria berjas itu langsung meledak dan terbang keluar, membunuh dalam sekejap. Kejadian kecil takdir. Kamu membunuh seseorang untuk pertama kalinya, poin takdir Z1. Melihat kata-kata kecil yang muncul di depanmu. Kamu menarik napas dalam-dalam, kamu tidak merasa takut membunuh seseorang untuk pertama kalinya, malah merasa sedikit bersemangat. Namun, kamu tidak membiarkan dirimu tenggelam di dalamnya. Kamu tidak ingin disebut orang gila seperti para penata takdir dalam sejarah. Setelah mengumpulkan beberapa barang berharga, kamu melirik mayat pria berjas itu, membunuh dan merampok di alam rahasia sangat umum. Namun, di belakang orang ini, ada juga Serikat 4 Musim. Kejadian kecil takdir. Kamu membunuh seekor babi untuk pertama kalinya. Saat modifikasi takdir dimulai, mayat pria berjas itu tiba-tiba berubah menjadi seekor babi hitam raksasa. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang lagi. Hanya beberapa anggota tim Guan yang saling memandang. Semua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Bisakah saya bertanya apa pekerjaan Anda, bos? Gadis penyihir itu mendekat dengan tongkat kecilnya. Menurutnya, kamu hanyalah seorang ahli serba bisa. Tidak hanya tahu segalanya, tetapi juga serba bisa dan mahir. Sebaiknya kalian tidak tahu pekerjaanku. Setelah menghitung barang rampasanku, kamu langsung berjalan cepat menuju pintu keluar alam rahasia. Namun, tepat ketika dia ingin melangkah keluar, meninggalkan alam rahasia, dia dihentikan oleh 2 pria berpakaian hitam. Teman, pemeriksaan rutin, Anda perlu menunjukkan hasil panen Anda di alam rahasia, dan membayar 10% dari nilainya. Bagaimana ini? Uang yang saya peroleh dengan mempertaruhkan nyawa di alam rahasia, harus diambil 10%-nya? Melihat pemandangan ini, ekspresi banyak profesional di samping juga tidak terlalu bagus. Lumayan, ada pendatang baru lagi, tapi pendatang baru itu bagus. Mungkin tidak ada banyak hasil panen, hanya perlu membayar biaya pemrosesan saja. Menurutku potongan ini tidak masuk akal. Semua orang menyerahkan alam rahasia kepada serikat pekerja ini, adalah untuk merampok lebih banyak kekayaan rakyat. Mendengarkan perkataan orang-orang di sekitarmu, kamu juga mengerti apa yang terjadi, tetapi alismu semakin berkerut. Sebagian besar barang-barangmu berasal dari sumber yang tidak jelas, dan kamu juga membawa banyak barang milik pria berjas itu. Sebagai anggota serikat Hanhai, orang-orang ini pasti mengenali barang-barang curian itu. Anak kecil, apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Setelah mengatakan itu, keduanya bersiap untuk langsung mulai menggeledah tubuh. Aku tidak akan membayar potongan ini. Barang-barang di sakumu sama sekali tidak boleh ketahuan. Karena begitu, lebih baik dari awal sudah keras kepala sampai akhir. Dasar anak nakal, ini salahmu sendiri. Keduanya saling bertukar pandang, seringai muncul di sudut mulut mereka, dan segera sebuah tinju muncul di depan matanya. Kejadian kecil takdir, kamu didatangi anggota serikat Hanhai dan mereka memaksamu menyerahkan keuangan. Saat melihat baris kata ini, otakmu mulai berputar dengan liar. Kejadian kecil takdir,
Kamu didatangi anggota serikat Hanhai dan mereka memaksamu menyerahkan keuangan. Menarik dengan poin takdir, tambahkan 6. Detik berikutnya, di bawah tatapan semua orang yang terkejut, kedua pria kulit hitam itu dengan panik mengeluarkan sesuatu dari saku mereka. Segepok uang kertas merah menyala dipaksa dimasukkan ke tanganmu. Kamu mencoba mengembalikan uang kertas itu kepada mereka berdua. Tetapi mereka berdua malah bersikeras mengembalikannya kepadamu. Pemandangan itu seperti rebutan angpau saat tahun baru. Para profesional yang menonton di samping semuanya tercengang. Semuanya menggosok mata mereka dengan panik, merasa seperti sedang bermimpi. Anggota serikat Hanhai juga tidak jauh lebih baik. Jika bukan karena profesional dengan kemampuan deteksi yang memastikan tidak ada kelainan, mereka semua akan mengira kedua orang itu terkena santet. Kamu berkata dalam hati bahwa modifikasi takdir benar-benar hebat. Kemudian, di bawah tatapan aneh semua orang, kamu diantar keluar dari alam rahasia. Setelah kamu pergi, beberapa orang yang menjaga pintu keluar alam rahasia tidak bisa menahan diri untuk maju dan bertanya, apa yang terjadi pada kalian berdua tadi? Mengapa memberikan uang kepada anak itu? Kedua pria berpakaian hitam itu saling bertukar pandang dan menggaruk kepala mereka. Aku tidak tahu. Setelah keluar dari alam rahasia, kamu langsung menuju ke toko senjata tempat kamu membeli peralatan sebelumnya. Bermaksud untuk menjual hasil panen dari alam rahasia. Bos, keluar untuk melayani pelanggan. Pada awalnya, bos tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya kamu memasuki alam rahasia. Apa yang bisa kamu panen? Tetapi dengan cepat matanya hampir keluar. Suaranya menjadi melengking. 3 perlengkapan perak. Dan sebuah batu gantung es dan api. Bagaimana kamu melakukannya? Lumayan beruntung. Kamu menjawab dengan santai. Kamu terus mengeluarkan barang-barang dari luar, hanya menyisakan peralatan yang berguna bagimu. Oh, benar, ada beberapa kartu di sini. Apakah kamu menerimanya? Kamu menyerahkan kartu ban yang kamu ambil dari pencuri dan pria berjas itu. Kartu ban ini adalah barang panas. Kamu lebih suka menjualnya dengan harga murah daripada menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri. Mulut bos berkedut beberapa kali. Keberuntungan macam apa yang bisa membuat seorang pemula yang baru pertama kali memasuki alam rahasia mendapatkan panen yang begitu mengerikan? Bos diam-diam melirik ke sekeliling, lalu dengan tenang mengambil beberapa kartu ban itu. Setelah memindai beberapa kali pada kotak hitam yang tampak aneh, dia berbisik di telingamu, ada 10 juta di kartu-kartu ini. Aku bisa mencairkan 5 juta di sini. Katakan saja. Dia berpura-pura kesulitan dan mengernyitkan alisnya beberapa kali. Lagi pula, kami juga perlu menanganinya. Deal? Kamu mengangguk setuju. Lagi pula itu bukan uangmu sendiri. Saudaraku, karena kamu begitu murah hati, aku akan membulatkannya menjadi 25 juta. Apakah kamu mau tunai atau transfer? Tidak terburu-buru, aku akan membeli sesuatu dulu. Kamu menggosok tanganmu. Melangkah menuju toko senjata, memeriksa dengan cermat senapan modern. Pola kekuatan ilahi terukir di badan senapan hitam. Memberikan kesan skifi. OMI 9527 tingkat perak, level 15, menambah stamina. Daya tahan 300. Bakat ledakan W2, efek ledakan peluru meningkat 20%. Keterampilan isi ulang cepat W1, kecepatan pengisian ulangmu meningkat 10%. Senapan modern ini memang sangat bagus. Kamu mengangguk. Berapa harganya? Bos tersenyum dan berkata, kamu tahu, peralatan senjata selalu sangat mahal. Tapi aku bisa memberimu diskon. 3.500.000 jadi. Selain itu, aku akan memberimu 5 peluru timah naga. 1 peluru timah naga berharga 100.000, yang berarti aku hanya menjual senapan ini seharga 3 juta padamu. Mendengar itu, kamu mengangguk. Bungkus. Sekalian, tambahkan 100 peluru timah naga lagi. Ekspresi gembira melintas di wajah bos. Oke. Kemudian, kamu memilih dan memilah di antara setumpuk pedang, dan tongkat perak. Akhirnya, kamu menyukai pedang panjang perak. Pedang angin perak, level 18, menambah kelincahan 20. Daya tahan 60. Bakat tajam W2, akan memberikan efek King Shang pada musuh setelah mengenai. Berlangsung selama 3 menit, waktu pendinginan 5 menit. King Shang. Kecepatan gerakan berkurang 20%, kecepatan peringatan dini berkurang 50%. Aku tidak tahu setelah memicu kejadian kecil takdir. Bisakah efek King Shang diubah menjadi luka parah? Jika itu benar-benar bisa dipicu, itu akan luar biasa. Bos, aku mau pedang panjang ini. Bos tersenyum pahit dan berkata, saudaraku, meskipun pedang ini adalah tingkat perak, efek bakatnya tidak lemah, jadi harganya tidak murah. Jika kamu mau, maka aku akan menagihmu 12 juta. Mendengar itu, kamu tidak terkejut. Kamu melambaikan tangan besar dan langsung meminta bos untuk membungkusnya. Lagi pula, sebagian besar orang sekarang menjelajah dengan membentuk tim. Efek melemahkan atribut monster ini terlalu besar. Sekarang cara menyerangmu akhirnya lebih komprehensif. Kamu juga membeli beberapa mantra sekali pakai atas rekomendasi bos. Kamu harus melakukan kebangkitan profesi. Keesokan harinya pada siang hari, kamu berjalan menuju kuil kebangkitan.
Kamu merasa setelah melakukan kebangkitan profesi pertama. Mungkin itu akan membawakanmu beberapa kejutan yang tak terbayangkan. Begitu kamu memasuki kuil kebangkitan, kamu melihat beberapa sosok familiar. Su Yu. Apakah kamu juga di sini untuk melihat pratinjau profesi? Apa itu pratinjau profesi? Seorang gadis di samping segera dengan antusias memperkenalkannya kepadamu. Kita sekarang belum cukup level untuk kebangkitan profesi, tetapi kita bisa melihat seperti apa perkembangan profesi kita di tahap selanjutnya dengan berkomunikasi dengan patung dewa profesi. Ternyata begitu, kau tersadar. Ini seperti biasanya pengembang akan menyertakan beberapa video menarik di antarmuka alih profesi. Saat orang di paling depan tim mengulurkan tangan ke patung dewi, pemandangan indah pasti muncul di depan mata semua orang. Seorang pendekar pedang tampan muncul. Terlihat dia berpakaian putih berkibar, memegang pedang 3 kaki, dengan mengangkat tangan dia memamerkan energi pedang tak terbatas. Wah, keren sekali. Tidak kusangka profesi pendekar pedang Wangling ini sangat hebat di tahap selanjutnya. Aku merasa ketampanannya juga sedikit meningkat entah kenapa. Beberapa gadis berdiskusi dengan suara pelan. Kau juga melihatnya dengan jantung berdebar sedikit lebih cepat. Segera giliranmu. Kau menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke depan patung dewi, lalu mengulurkan tangan. Saat berikutnya semua orang melihat pemandangan yang tak terlupakan seumur hidup. Tirai pun terbuka, pertunjukan kita dimulai. Suara pria serak dan rendah terdengar. Sebuah bulan purnama tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang. Bulan purnama itu memancarkan cahaya putih bersih. Pria itu memegang sabit tulang putih itu dengan satu tangan. Dia mengayunkannya seperti konduktor orkestra. Daging dan darah beterbangan tak terhitung jumlahnya. Satu demi satu bunga teratai dari daging dan darah bermekaran. Sangat cerah, namun dipenuhi dengan rasa seni yang sangat indah yang sulit diungkapkan. Aku mekar di tengah pembantaian, seperti bunga di tengah fajar. Setelah pertunjukan selesai, seorang pria tampan berlumuran darah berdiri di tengah gunung mayat dan lautan darah. Dia berbalik dan memberikan hormat ala bangsawan. Semua orang di dalam kuil terkejut dengan pemandangan ini, menatap sosok itu dengan bingung. Lama tidak bisa berkata apa-apa. Inikah musisi berdarah yang menduduki peringkat rata 10 profesi paling berbahaya? Suara tepuk tangan memecah kesunyian. Sudut bibirmu tidak bisa menahan untuk naik. Kau menyatukan kedua tangan dengan lembut dan memberikan pujianmu. Seluruh tubuhmu terasa mati rasa. Sepertinya kau merasakan sesuatu secara samar-samar. Namun, kilasan inspirasi itu berlalu begitu saja, dan kau tidak menangkapnya. Saat kau menyesalinya, pria dalam bayangan ilusi perlahan bangkit. Tatapan matanya seolah menembus batas antara ilusi dan kenyataan dan bertemu denganmu. Kejadian tingkat menengah dalam takdir. Kau menyaksikan kematian. Konser dan memahami esensi dari profesi musisi berdarah. Mendapatkan keterampilan denyut kehidupan. Di depanmu, semua kehidupan tidak akan bisa bersembunyi. Saat kau sadar kembali, kau menemukan bahwa bayangan tinjauan profesi telah menghilang. Dan kau juga merasakan semacam firasat aneh tentang semua kehidupan di sekitarmu. Selama itu makhluk hidup, mereka tidak bisa bersembunyi dalam radius 1 kilometer darimu. Bahkan pembunuh bayangan dengan kemampuan siluman terkuat pun tidak terkecuali. Keterampilan ini tidak diragukan lagi menutupi salah satu kekuranganmu. Kau perlahan mengembuskan napas keruh dan menarik pikiranmu dari gambaran berdarah tadi. Saat berbalik, kau melihat tatapan semua orang yang tertuju padamu seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kau tidak mempedulikan pendapat orang lain. Kau hanya perlahan berbalik dan melangkah menuju kedalaman kuil kebangkitan. Setelah menonton konser ini, kau semakin tertarik dengan kebangkitan profesi. Tidak benar. Kenapa dia berjalan ke dalam kuil kebangkitan? Bukankah orang di bawah level 20 tidak bisa masuk? Saat itu, akhirnya seseorang menyadari ada yang tidak beres. Sial, bukankah dia sudah level 20? Pada saat yang sama, di dalam kuil kebangkitan. Kau merasa melewati lapisan penghalang tak terlihat, pemandangan di depanmu tiba-tiba menjadi jelas, seolah memasuki kehampaan kosmik. Di depanmu, sebuah patung dewi besar berekor merah tiba-tiba muncul, lalu cahaya putih misterius naik dari patung dewi dan menyapu seluruh tubuhmu. Tepat setelah itu, suara wanita yang jernih terdengar di atas kepalamu, terdeteksi bahwa profesional memenuhi syarat untuk kebangkitan pertama, mulai mengambil tugas kebangkitan. Pengambilan tugas kebangkitan gagal. Terdeteksi bahwa sistem misterius adalah profesi ahli takdir. Harap profesional memilih jalur profesi terlebih dahulu. Kau tidak ingat jalur profesi apa yang disebutkan dalam buku pelajaran. Segera, seekor harimau iblis muncul di depanmu, dan indera takdirmu mulai beroperasi dengan sendirinya. Kau seperti berdiri di persimpangan jalan bercabang 3, peristiwa besar takdir. Kau telah mencapai persimpangan takdir. Memilih salah satu dari 3 jalur akan menghasilkan peristiwa besar takdir. Ekspresimu langsung menjadi serius. Peristiwa besar takdir jarang terjadi. Begitu terjadi, itu berarti momen penting dalam hidupmu yang akan menghasilkan titik balik yang signifikan. Kau menarik napas dalam-dalam dan menatap jalan di sisi kiri. Tempat itu gelap dan tidak bisa melihat kebenaran. Namun,
Samar-samar kau masih bisa melihat sekuntum bunga lotus berwarna darah di dalamnya. Tak lama kemudian, bunga lotus berwarna darah perlahan menghilang. Berubah menjadi 3 kata orator, disertai dengan bau darah dan mesiu yang familiar menusuk hidungmu. Hampir seketika kau tahu apa yang diwakili oleh jalur ini. Jika kau memilih jalur ini, maka perkembangan di masa depan mungkin akan berspesialisasi dalam serangan jarak jauh dan pembuatan cara mematikan seperti ranjau hantu. Namun, kurangnya cara jarak dekat di jalur ini juga menjadi masalah. Bagaimanapun, ahli takdir penghisap nyawa dengan tinju dan tendangan itu sangat mungkin dipatahkan kakinya oleh profesional jarak dekat. Jalan kedua juga tertutup kabut. Kau menatap dengan saksama untuk waktu yang lama sebelum samar-samar melihat pola yang mirip dengan pedang pendek, aura berdarah ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Menusuk hidungmu, membuat perutmu mual. Kau tidak bisa menahan diri untuk maju 2 langkah. Baru kemudian menyadari bahwa tubuhmu telah dipenuhi dengan benang yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi ruang ini. Tampaknya bahkan ruang itu telah dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh benang. Setelah beberapa saat, pedang pendek itu perlahan menghilang. Berubah menjadi 3 kata, pelanggar sumpah. Matamu beralih ke jalan terakhir. Pertempuran. Segar. Begitu kau melihatnya. Gendang telingamu bergetar hebat dan jantungmu berdebar kencang. Jalan ini dipenuhi dengan darah, kekejaman, kekerasan, dan kegilaan. Di ujung jalan itu, samar-samar kau bisa melihat tulang yang tak terhitung jumlahnya menumpuk, darah mengotori sungai. Matamu menjadi merah padam, ingin segera bergegas ke garis depan untuk bertempur. Setelah sekian lama, semuanya juga berkumpul bersama dan berubah menjadi 3 kata, penjaga gerbang. Suasana hatimu baru saja mereda. Namun, kau agak bingung dengan nama jalur yang dilewati penjaga itu, tapi kau tidak menyelidikinya lebih dalam. Menatap 3 jalur itu, kau terdiam dalam lamunan sejenak. Ketiga jalur itu memiliki fokus yang berbeda-beda. Semuanya juga sangat kuat. Sudahlah, dunia orang dewasa tidak perlu terlalu banyak pertimbangan. Peristiwa besar takdir. Kau tiba di persimpangan jalan takdir dan akan memilih salah satu dari 3 jalur. Serap takdir. Poin takdir bertambah 20, tepat setelah kau menyelesaikan modifikasi takdir. Pemandangan di depanmu langsung terdistorsi. 3 jalur itu dipaksa untuk bergabung menjadi satu, membentuk jalan baru. Pada saat yang sama, cahaya patung Dewi bersinar lebih terang secara aneh. Mata seperti bintangnya berkedip. Sepertinya ada sedikit kehidupan dalam sekejap. Tapi semua perhatianmu terfokus pada Dewi, melihat kata-kata kecil berwarna darah di bawahnya. Ekstraksi tugas kebangkitan berhasil. Melawan takdir. Tingkat kesulitan tugas dilaksanakan. Pengingat, kau adalah pencuri yang berjalan di sungai takdir. Tetapi jika kau ingin menyerap takdir, kau harus terlebih dahulu menanggung murka takdir. Kondisi kebangkitan, dapatkan 1000 poin takdir dan bertahan hidup. Batas waktu tugas, 24 jam. Tugas gagal setelah batas waktu terlampaui. Dan kau tidak akan pernah memenuhi syarat untuk mendapatkan kualifikasi kebangkitan profesi secara permanen. Jalur takdir, tidak dapat mengendalikan takdir sendiri. Dan kau harus mendapatkan 1000 poin takdir dalam 24 jam. Kau merasa sedikit tertekan. Kau tahu bahwa kau telah berjuang sampai sekarang untuk mendapatkan poin takdir. Hanya 65 poin. Mendapatkan 1000 poin takdir dalam 24 jam, untukmu saat ini. Ini benar-benar tingkat kesulitan neraka. Tugas ini juga disertai dengan kondisi bertahan hidup. Dengan kata lain, sepertinya kau juga harus menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Inikah nilai emas dari tingkat kesulitan yang dilaksanakan? Tidak boleh membuang waktu. Jumlah 1000 poin takdir terlalu besar. Bahkan jika kau mendapatkannya dengan membunuh orang, kau harus membunuh 100 orang. Tapi sekarang tidak ada musuh yang memenuhi kebutuhanmu. Kau merasakan sedikit urgensi di hatimu dan dengan cepat berbalik untuk berjalan keluar, tetapi tidak menyadari ada sosok yang menghalangi di depanmu. Kau merasa seperti menabrak 2 gumpalan kapas. Kenapa kau? Petugas F. Di depanmu adalah perwira militer wanita yang kau temui saat membangkitkan profesi sebelumnya. Petugas F apa? Nama saya Gu Qinging. Sepertinya. Bukan. Gu Qinging menyilangkan tangannya, sepertinya sedikit marah. Dia menerima warta bahwa ada profesional berisiko tinggi muncul di sini. Tidak kusangka itu kau. Kau sudah menerima tugas kebangkitan. Gu Qinging menatap bintang di atas kepalamu. Ekspresi hatinya sedikit bingung. Dia awalnya mengira itu semacam pakaian, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu jelas merupakan ciri setelah menerima tugas kebangkitan. Tugas kebangkitan dengan beberapa bintang akan menggantungkan beberapa bintang kecil di atas kepala. Sampai tugas kebangkitan selesai, bintang-bintang ini akan menyatu ke dalam tubuh profesional, berubah menjadi kekuatan kebangkitan profesi. Sekarang, momen di atas kepalamu, kewaspadaanmu terlalu mencolok, bahkan terasa seperti pusat perhatian. Keren sekali, seorang gadis berbisik kagum, keren. Ini adalah hal yang mengancam nyawa. Dengan cepat berjalan keluar dari kuil kebangkitan di bawah tatapan mereka, harus segera mencari cara untuk mendapatkan poin takdir.
Atau haruskah aku terus mencoba di lingkungan yang keras? Namun, tepat ketika pikiran ini muncul, tiba-tiba aku merasakan tatapan dingin dari belakang. Kau terus berjalan ke depan tanpa mengubah ekspresi, tetapi semakin banyak orang yang mengincarmu. Segera, dari pakaian orang-orang itu, kau menemukan kunci masalahnya. Orang-orang ini ternyata semua adalah anggota persekutuan Han Hai. Apakah masalahnya sudah terungkap? Tapi aku sudah menanganinya dengan cukup bersih. Tidak, ini mungkin manifestasi dari hilangnya kendali atas takdir. Semuanya tidak berjalan lancar, nasib buruk mutlak. Kau menghela napas dalam hati. Namun, suasana hatimu sedikit membaik. Kau khawatir tidak ada tempat untuk mendapatkan poin takdir. Kau tiba-tiba mempercepat langkah dan berbelok ke gang kecil di samping. Tidak baik, target menyadari kita, ambil tindakan paksa. Melihat sosokmu menghilang, selusin orang dengan headset tiba-tiba muncul di jalanan. Kecepatan kakimu sangat cepat, dalam sekejap mata kau melewati bayangan pohon. Namun, yang membuatmu frustrasi adalah, kau tidak berlari terlalu jauh sebelum menyadari beberapa orang tiba-tiba muncul di depan menghalangi jalan. Efek nasib buruk ini terlalu kuat. Jelas aku memilih rute pelarian setelah mengamati tingkat takdir kehidupan. Haha. Benar-benar datang sendiri. Seorang pria parubaya berotot tidak bisa menahan tawa keras setelah melihatmu. Selusin orang lainnya juga mengepungmu. Salah satu dari mereka menggunakan artefak sekali pakai untuk menciptakan penghalang. Apa yang terjadi di sini dalam waktu singkat, tidak akan bisa diperhatikan oleh orang luar. Kejadian kecil takdir, kau dikepung. Saat garis besar takdir muncul, ekspresimu menjadi semakin buruk. Apakah garis besar takdir juga terpengaruh? Yang ini tidak mudah diubah. Tangan kirimu menggenggam erat pistol. Tangan kananmu diletakkan di gagang pedang spiritual. Pada saat yang sama, kunci tingkat takdir kehidupan. Ada total 12 orang di belakangmu. Dan mereka semua adalah profesional yang telah menyelesaikan kebangkitan pertama di atas usia 20-an. Pria botak berotot perlahan memasang knukleduster di kedua tangannya, menatapmu dan menyerbu. Hehe, berani melawan? Semakin kau melawan, semakin aku bersemangat. Dia mengambil langkah dan menerjang ke hadapanmu. Kemudian datanglah pukulan ganda yang kuat dan berat. Serangan ini penuh dengan niat membunuh, teknik membunuh yang pasti akan membunuh. Tetapi kau tidak terburu-buru menghunus pedang atau pistol. Modifikasi takdir diaktifkan. Kejadian kecil takdir, sudah dikepung, akan segera diserang. Menyerap poin takdir. Poin takdir bertambah. Layar mengerikan berikutnya langsung berubah gaya. Haha, matilah. Kekuatan tinju pria botak berotot terhenti, lalu dengan wajah garang dia menggantung syal putih di lehermu. Ubah angka, atau pria kekar berkepala botak itu melihat tanaman yang menghilang di tangannya. Orang-orang di belakangnya juga tercengang. Mengucek mata tak percaya. Sebenarnya, pekerjaan apa orang ini? Pesulap? Sentuhan dingin datang dari atas kepala. Pria kekar berkepala botak itu baru sadar. Sebuah pistol otomatis dengan kaliber yang sangat kasar menempel di kepalanya. Tenggorokannya bergerak sedikit. Keganasannya di wajahnya menghilang tanpa jejak. Tenang, bung. Lari. Disertai dengan suara gemuruh yang besar. Peluru kadal naga meledak menjadi bola api naga. Seketika menelan kepala pria kekar berkepala botak itu. Poin takdir ditambahkan. Kamu menyimpan pistol otomatismu dan bergumam pada diri sendiri. Kekuatan senjatanya terlalu besar. Sepertinya itu bukan hal yang baik. Tidak bisa mendapatkan poin takdir. Lalu kamu mengalihkan pandanganmu ke orang lain. Kalian juga ingin membunuhku? Melihat penampilanmu yang membunuh orang tanpa berkedip, jantung kelompok profesional di sekitarmu berdegup kencang. Beberapa orang langsung memiliki niat untuk mundur. Tetapi mengingat pesan ketua, mereka secara paksa memberi diri mereka status lanjutan. Mari kita serang bersama. Profesional jarak dekat. Maju ke depan. Penyihir mengisi daya. Penyihir mantra memberinya debuff. Aku tidak percaya bahwa belasan profesional tingkat 1 masih tidak bisa mengalahkan orang ini yang belum mencapai tingkat 1. Serang. Di tengah teriakan orang-orang ini, lebih dari selusin profesional bergegas maju. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Dua gunung perisai memegang perisai seperti papan pintu. Gunung perisai itu mencibir dengan jijik. Jangan katakan peluru kadal naga. Bahkan peluru penusuk lapis baja khusus. Jangan berpikir untuk menembus perisaiku. Namun, dia tidak meremehkan musuh. Dia segera mengaktifkan keterampilan cahaya suci pelindung. Namun, kamu tanpa ragu menarik pelatuknya. Pada saat ini, gambaran masa depan muncul di benakmu. Peluru kadal naga pertama-tama menembus cahaya suci. Kekuatannya dilemahkan 80%. Kemudian menabrak perisai itu. Setelah api menghilang, perisai itu masih tidak rusak. Kejadian kecil takdir. Kamu menggunakan pistol otomatis untuk menyerang perisai. Peluru kadal naga menghantam perisai dan menghilang. Segala sesuatu di sekitarnya tampaknya melambat. Ada. Tiba-tiba, sudut mulutmu sedikit terangkat. Modifikasi takdir diaktifkan. Kejadian kecil takdir. Kamu menggunakan pistol otomatis untuk menyerang perisai.
Peluru kadal naga menembus perisai dan menghilang. Mempermainkan takdir. Poin takdir ditambahkan. Saat pistol ditembakkan, warna merah menyala tampak bergegas menuju gunung perisai. Tidak tahu batas kemampuanmu. Gunung perisai itu meraung. Kedua lengannya mengerahkan kekuatan untuk menahan perisai. Namun, seperti guntur yang jatuh, suara besar itu membuat gendang telinga semua orang di sekitarnya mati rasa. Asap menghilang. Semua orang melihat dengan saksama. Gunung perisai itu langsung terlempar ke belakang. Perisai tingkat perak di tangannya langsung membuka lubang api yang besar. Semua orang tersentak. Itu adalah perisai tingkat perak. Dan juga dengan dukungan keterampilan Dunshan, itu benar-benar ditembus oleh tembakan. Anda harus tahu bahwa itu adalah kemampuan penetrasi armor. Peluru napas naga terlemah. Tidak, jangan bunuh aku menyerah. Peluru Dunshan itu ketakutan. Kau menggelengkan kepalamu dengan acuh tak acuh. Terlambat. Peluru napas naga meraung keluar. Ular api menelan orang itu. Jeritan datang dari bola api. Nilai stamina Dunshan sangat tinggi. Namun, Anda tidak berharap satu peluru napas naga akan merenggut nyawanya. Berbalik dan menembak lagi, mengenai perisai Dunshan yang lain, diperkirakan sangat mementingkan. Dunshan itu juga langsung terlempar keluar, sebuah lubang besar muncul di perisai. Setelah melakukan semua ini, kau meletakkan pistol peluru api, sepasang sarung tinju yang bersinar hijau keemasan muncul di tangannya. Peralatan emas, dia benar-benar memiliki peralatan emas, melihat sarung tinju itu. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, kesempatan bagus, saat ini. Sebuah teriakan tajam datang. Segera setelah itu, 4 sosok melesat ke arahmu. Kecepatan mereka sangat cepat, hampir sekejap mata, 4 orang memegang pedang panjang. Menyerangmu, menghalangi semua jalan keluarmu, mati kau. Beberapa pendekar pedang tidak mengerti kau, jelas-jelas seorang penembak. Mengapa ada satu sarung tinju tingkat emas, tetapi mereka tahu bahwa seorang penembak yang belum terbangun. Akan seperti apa jadinya jika 4 pendekar pedang tingkat 1 mendekat, ekspresimu tidak berubah. Sosokmu berkedip, menghindari beberapa serangan fatal, persepsi takdir otomatis diaktifkan. Gambaran masa depan muncul, sebuah pedang bersinar dingin, menebas bahumu. Namun, karena nilai staminamu terlalu tinggi, hanya menembus setengah inci. Kejadian kecil takdir kau diserang oleh pedang panjang. Bahu terluka, apakah hasilnya sudah ditetapkan? Waktunya mendesak kau tidak punya waktu. Memikirkan solusi yang lebih baik, langsung mengubahnya sedikit, titik. Kejadian kecil takdir kau diserang oleh pedang panjang, bahu terluka, kekuatan kejutan yang besar datang. Sial, mengapa tebasan ini seperti menebas Dunshan? Pendekar pedang itu sangat terkejut, tebasan ini menggunakan seluruh kekuatannya. Tak kusangka bahkan kulitmu pun gagal kulukai, bagus. Kau menggunakan kekuatan dari set lengkap emas hijau, dan langsung membuat pendekar pedang itu terhuyung. Tidak bagus, pupil mata pendekar pedang itu mengecil. Matanya dipenuhi dengan kepalan tangan sebesar karung pasir. Kau menghantamkan tinju sekuat tenaga ke dada pendekar pedang itu. Seteguk darah menyembur keluar, dada pendekar pedang itu cekung, seluruh tubuhnya membungkuk. Ini belum selesai. Setelah tinju ini mengenai, terdengar suara robekan. Sesuatu milik pendekar pedang itu langsung hancur berkeping-keping, hanya menyisakan ulat bulu sepanjang 2 cm itu menari-nari tertiup angin. Orang itu menjerit kesakitan, wajahnya pucat pasi. Ini bukan hanya luka fisik, tetapi juga menghancurkan mental. Kau mencibir. Menghunus pedang perak dari pinggang dan membunuhnya dengan satu tebasan. Melihat poin takdir masuk rekening, kau tidak ragu untuk berbalik. Dan bergegas menuju orang lain. Menembus perisai, menghunus pedang dan membunuh dengan satu tebasan. Poin takdir. Setelah menyelesaikan serangkaian proses, satu nyawa lagi mengalir di tanganmu. Tidak bagus. Menyebar. Seorang ahli mantra berteriak di dalam tim. Kemampuan jarak dekatnya tidak lemah. Sekarang hanya bisa bermain gerilya dengannya, ulur waktu sampai penyihir selesai mengisi daya. Sinar redup melesat ke arah. Kejadian kecil takdir. Kau terkena kutukan sihir, kecepatan gerakmu sangat berkurang. Melihat tulisan kecil yang muncul di depan mata, senyummu sangat cerah. Kejadian kecil takdir. Kau terkena kutukan sihir, kecepatan gerakmu meningkat pesat. Cepat, dia sudah kubatasi kecepatannya. Seperti siput merayap, kalian cepat mundur. Ahli mantra itu tampak sedikit kelelahan. Beberapa pendekar pedang yang tersisa melarikan diri ke dalam benteng. Bisakah mereka lolos? Sudut bibirmu terangkat, kau menghunus pedang perak dan mengejar mereka. Secepat kilat. Sialan, inikah yang kau sebut takdir? Mereka pasti curang. Berpisah dan lihat siapa yang kurang beruntung? Salah seorang pendekar pedang berkata tanpa daya. Kau dengan santai memilih satu orang untuk dikejar. Sialan, sana kejar mereka. Kenapa mengejarku? Pendekar pedang wanita itu hampir menangis. Sama sekali tidak ada niat untuk bertarung. Bercanda, jika terkena tinjumu. Betapa merangsangnya, namun, terkadang apa yang paling ditakutkan justru itulah yang terjadi.
Merasakan embusan angin kencang dari belakang dan benturan keras di pinggang, disertai suara kain robek. Air mata mengalir di sudut mata pendekar pedang wanita itu. Aku tidak ingin hidup lagi. Namun, saat kau mencabut pedangmu, bersiap untuk mengirim pendekar pedang wanita yang malang ini pergi. Dasar gila, mati kau. Bola api super besar, raungan histeris terdengar dari kejauhan. Kau hanya merasakan panas membara menyapu wajahmu. Dua bola api besar melesat datang, menghantammu dengan kekuatan dahsyat. Terburu-buru sekali ingin mati, gumamu dalam penglihatan indera takdir. Dua bola api raksasa itu menyatu di udara, berubah menjadi bola api sebesar bangunan 3 lantai. Terbang ke hadapanmu, lalu meledak. Peristiwa takdir sedang. Pohon ajaib pertama, pohon bola api super besar meledak di hadapanmu. Sorot matamu menunjukkan keseriusan yang jarang terjadi. Efek waktu sudah berakhir. Menghindar sepertinya tidak realistis. Untungnya, takdir. Seharusnya tidak menghasilkan luka parah atau kematian. Kau dengan cepat memikirkan tindakan balasan dalam hatimu. Semua profesional di hadapanmu menghela napas lega. Mereka menatap bola api raksasa yang perlahan menyatu itu. Ini adalah kartu truf tim kecil mereka. Begitu digunakan, bahkan profesional tingkat lanjut level 40 akan menderita kerugian besar. Jika terkena langsung, kemungkinan besar akan langsung terbunuh. Pada saat yang sama, kau akhirnya bergerak. Peristiwa takdir sedang, pohon iblis pertama. Pohon bola api super besar meledak di hadapanmu. Mempermainkan takdir, poin takdir bertambah. Kau merasakan panas di depanmu menghilang seketika. Bola api raksasa yang mengerikan itu langsung menjadi tabir asap. Suara dahsyat yang menggemparkan bumi bergema di telinga semua orang. Awan jamur membubung tinggi. Ini adalah ledakan dahsyat. Bahkan penghalang yang dipasang oleh ahli sihir sebelumnya langsung ditembus. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa ledakan sebesar itu tidak menghasilkan getaran apapun di tanah. Sial, apakah gerakannya terlalu besar? Bukankah itu takut tidak bisa meledakkannya sampai mati? Bagaimanapun, itu adalah monster dengan stamina sebanding dengan gunung perunggu. Dua penyihir saling bertukar pandang dan berkata dengan senyum pahit, ayo pergi. Kita harus kembali dan melapor. Tanpa diduga, seorang pria yang belum terbangun pun bisa membunuh begitu banyak dari kita. Hati semua orang mau tidak mau merasakan pencapaian yang mendalam. Aku membunuh seorang jenius level ini. Tidak mungkin untuk tidak bersemangat. Apa aku mengizinkan kalian pergi? Namun, belum sempat mereka melangkah jauh. Suara dinginmu terdengar. Mustahil, itu kan mekanik sihir tingkat rendah. Bagaimana mungkin kau tidak terluka? Kedua penyihir itu menjerit tak percaya. Namun, balasan mereka hanyalah hembusan pedangmu yang dingin. Poin takdir bertambah 20. Tim profesional. Sisanya berlarian keluar seperti orang gila setelah kau keluar tanpa terluka dari bola api besar itu. Mereka benar-benar kehilangan semangat bertempur. Tapi, tak disangka, tempat yang dipilih untuk bersembunyi kini menjadi tempat pemakaman mereka. Seorang pendekar pedang menjerit putus asa, tapi tetap saja jantungnya dihancurkan oleh sarung tangan tinju emas hijau. Kau bergerak seperti di tempat tak bertuan. Ling Feng belum mempelajari teknik bertarung apapun, tapi posturnya sangat terkoordinasi. Pemberitahuan peningkatan poin takdir terus muncul. Suasana hatimu semakin gembira. Penyihir yang masih hidup mengeluarkan raungan putus asa. Kau membunuh begitu banyak orang. Penjaga malam akan menghukummu. Ketua juga tidak akan melepaskanmu. Aku hanya tahu bahwa saat kalian ingin membunuhku, penjaga malam tidak peduli. Jadi, saat aku membunuh kalian, tidak ada yang bisa menghalangi. Soal ketua kalian, biarkan dia menunggu dulu. Daripada sembrono dan mendominasi. Dengan satu pukulan lagi ke dada penyihir. Poin takdir bertambah 10. Kau menepuk-nepuk pakaianmu. Menghilangkan debu yang tidak ada, dengan tenang dan terkendali. Kau membuka rantai atribut dan melihatnya. Poin takdir terkumpul hingga 175 poin. Sepertinya mengumpulkan 1000 poin takdir bukanlah hal yang terlalu sulit. Tapi, kondisiku saat ini sepertinya ada masalah. Mungkinkah ini pengaruh dari menonton pertunjukan sebelumnya? Setidaknya, kau dulu tidak merasa bahwa mengakhiri hidup adalah hal yang sangat menyenangkan. Suyu, sebuah suara bergetar terdengar. Kau menoleh dan melihat Gu Qingming perlahan mendekatimu. Dia memegang tongkat sihir dengan ekspresi serius. Orang-orang ini, kau yang membunuh mereka? Gu Qingming menatapmu dengan tajam. Pemuda itu tampak seperti baru saja keluar dari lautan mayat dan darah. Sepasang mata merah tua penuh agresi. Awalnya, dia ingin mengikutimu untuk memberikan bantuan dalam tugas kebangkitan dan mencoba menarikmu ke dalam penjaga malam. Tapi, sekarang Gu Qingming sangat meragukan kondisi mentalmu. Mungkin ada masalah. Kau mengangguk santai. Ya, memang aku yang melakukannya. Mereka ingin membunuhku. Tapi, sayangnya, mereka tidak berhasil. Mendengar ucapanmu, secercah harapan terakhir di hati Gu Qingming menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam. Tangan yang bersembunyi di tubuhnya dengan cepat mengeluarkan alat komunikasi. Memanggil. Namun,
Dia baru saja membuka mulut, mulutnya sudah kau bekap. Kau mau apa? Tidak mau. Diam, kau tersenyum santai sambil membungkam mulut Gu Qingqing. Menyeretnya ke dalam gang kecil, jarahan belum didapatkan, tidak boleh meledak secepat ini. Gu Qingqing ingin meronta, tetapi dia adalah seorang penyihir yang baru saja menyelesaikan kebangkitan pertama. Atribut kekuatannya langsung dihancurkan olehmu. Pandangan di depan mata secara bertahap ditelan kegelapan, merasakan suhu tubuh panas di belakang dan napas berat itu. Pikiran Gu Qingqing berkecamuk sampai diseret ke sudut yang tidak diperhatikan, kau sudah merobek jaketnya. Apa yang ingin kau lakukan? Jantung Gu Qingqing berdebar kencang. Melakukan apa? Masih perlu dikatakan, kau mengangkat alismu dan mengenakan jaket seragam penjaga malam itu. Lagi pula, kaos merah darah itu terlalu mencolok, Gu Qingqing memeluk dadanya dengan kedua tangan, matanya merah, menundukkan kepalanya. Mendalam untuk memimpin, boleh saja, tetapi kau harus memakai itu. Apa? Kau tertegun dan tampak bingung. Kau berdiri saja di sini, jangan bergerak. Tunggu aku mengumpulkan jarahan, patuh saja dan kau bisa hidup, mengerti? Mengerti jahat. Gu Qingqing mengangkat kepalanya. Melihatmu mengenakan pakaiannya sendiri, dia tiba-tiba mengerti. Wajahnya langsung memerah. Meskipun dia bergabung dengan Persatuan Penjaga Malam di usia muda, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang gadis berusia 20 tahun. Semua yang terjadi tiba-tiba sungguh membuatnya sedikit tidak bisa bereaksi, malu, terlalu malu. Kau langsung berjalan menuju mulut gang. Harus cepat meraba mayat, jika tertangkap oleh penjaga malam, tugas kebangkitan pasti akan gagal. Segera, satu persatu peralatan perunggu atau perak dimasukkan ke dalam tas penyimpananmu. Ini membuat tas penyimpanan yang sudah agak penuh menjadi semakin kewalahan, 15 peralatan perak. Di antaranya, peralatan yang rusak berjumlah 8 buah, 20 peralatan perunggu. Tetapi nilainya tidak tinggi. Kau menemukan barang bagus, dari mayat yang terkubur paling bawah, kau menemukan hasil tak terduga. Itu adalah seorang profesional penembak, tetapi karena keterbatasan medan, dia belum menembakmu sekalipun. Desert Eagle tingkat perunggu, daya tahan 100, 10 peluru penembus lapis baja. 10 peluru peledak. Lumayan-lumayan, kau mengangguk puas. Dari pertempuran tadi, kau menyadari bahwa kekuatan peluru lutut naga terlalu kuat, seringkali tidak memicu kejadian kecil takdir. Dan Sun Eagle ini bisa sedikit memperbaikinya. Setelah melakukan semua ini, kau dengan cepat berlari menuju kios penurut terdekat. Untuk tugas kebangkitan percobaan ini, kamu sudah memiliki rencana awal. Gu Qingqing menatap punggungmu. Memegang komunikator di tangannya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi harus menunggu 5 menit sebelum memutar nomor. Setiap beberapa saat suara sepatu hak tinggi yang renyah terdengar, datang dari jauh ke dekat, Gu Qingqing melihat orang yang datang. Seolah-olah telah menemukan tulang punggungnya. Guru, Anda akhirnya datang. Liu Kuexian mengenakan Cheongsam bersulam Phoenix, berjalan perlahan, setiap gerakannya membawa aura bangsawan yang menakutkan. Apa yang terjadi di sini? Guru, begini. Gu Qingqing dengan cepat menceritakan semua yang terjadi barusan, setelah mendengar bahwa profesimu adalah produk palsu. Ekspresi Liu Kuexian sedikit memadat, dia melihat mayat-mayat di tanah lagi, dan tatapannya berhenti sejenak pada pola persekutuan Han Hai. Kamu batalkan tugas ini dan kembali ke sekolah, masalah di sini akan aku tangani. Liu Kuexian memerintahkan dengan acuh tak acuh. Selain identitasnya sebagai salah satu perintis, dia juga seorang mentor di Akademi Roh Kudus, salah satu dari 4 akademi besar. Awalnya, tugas akademi ini ingin membawa Gu Qingqing untuk berlatih, tetapi dia tidak menyangka bahwa anak nakal ini masih terlalu sulit. Lalu bagaimana mereka akan menghadapimu? Gu Qingqing bertanya dengan cepat. Menghadapi? Mengapa harus menghadapinya? Gu Qingqing merasa otaknya sedikit tidak bisa memproses, tapi dia membunuh begitu banyak orang. Persekutuan Han Hai yang pertama kali melanggar peraturan keamanan gedung, dan menggunakan tim profesional yang lengkap dengan 12 orang untuk melenyapkan talenta muda gedung secara jahat. Adapun Suyu, itu hanya membela diri. Yang ingin aku tangani sekarang adalah persekutuan Han Hai. Apa kamu mengerti? Liu Kuexian berkata dengan tenang kata demi kata. Ternyata seperti ini. Gu Qingqing tiba-tiba merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya. Sepertinya aku telah berprasangka dan menyalahkanmu. Setelah membawa Gu Qingqing pergi, seluruh tubuh Liu Kuexian memancarkan cahaya merah, dan api lubang babi berikutnya menyala. Kesalahpahaman di seluruh gang terbakar habis. Setelah melakukan semua ini, Liu Kuexian mengeluarkan komunikator. Memutar nomor, bagaimana hasil investigasi persekutuan Han Hai? Ini sudah ketiga kalinya tahun ini mereka menyerang dan membunuh generasi muda. Pihak telepon sepertinya terdiam beberapa saat, lalu suara rendah seorang pria terdengar. Guru Liu, rantai sertifikasi hanya kurang 1 mata rantai. Saya harap Anda bisa bersabar. Omong kosong, sabar. Pergi dan katakan kalimat ini kepada orang mati dan para jinius. Lagi pula ini adalah gedung, tidak seperti garis depan yang tidak memiliki batasan. Tahukah kamu, hari ini mereka hampir membuat produk palsu menjadi orang gila seperti Eugene.
Liu Kuexian menutup telepon dengan marah, berubah menjadi cahaya merah, dan bergegas menuju lokasi persekutuan Han Hai. Dia bersiap untuk pergi ke persekutuan Han Hai secara pribadi untuk melakukan penyelidikan. Kamu melewati beberapa jalan dan langsung berjalan ke toko Shun Feng. Setelah menunjukkan lebih dari 10 peralatan perak, resepsionis langsung mengundangmu ke area VIP di lantai 2. Kamu memilih 2 pelindung untuk dipakai. Kamu berencana untuk menjual semua peralatan yang tersisa. Toko ini akan segera menaksir harganya. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Agak mendesak. Baiklah, tunggu sebentar. Penilai di toko kami sudah mulai menghitung harga. Dia juga melihat 10 asteroid kecil di atas kepalamu, jadi dia sangat bersimpati dengan situasimu. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan daftar di tangannya. Maaf membuatmu menunggu lama. Barang-barangmu bernilai total 32,8 juta. Apakah kamu ingin uang tunai atau transfer? Hanya bernilai lebih dari 30 juta? Kamu mengerutkan kening. Kemudian, dengan ekspresi sedih, kamu menyerahkan kartu bank. Manajer konter menerima dengan kedua tangan. Maksudmu semuanya ditransfer ke kartu ini? Tidak. Keluarkan 2 juta lagi. Beri aku surat tantangan tingkat 4. Ah, surat tantangan tingkat 4? Lemak di wajah manajer konter bergetar. Bagaimana bisa kamu belum? Tidak ada, ada. Aku akan mengambilkannya untukmu. Manajer konter menyeka keringatnya sambil kembali. Surat tantangan adalah item untuk memulai perang guild. Dan surat tantangan tingkat 4 berarti bertarung dengan guild tingkat 4. Saat ini, hanya ada 3 guild tingkat 4 di seluruh kota King, yaitu guild Han Hai, guild Lin Xiao, dan guild Quan Shan. Perang guild setiap tahun dipimpin oleh mereka. Mungkinkah orang menakutkan dengan aura berdarah di depannya ini adalah anggota dari guild tingkat 4? Memikirkan hal ini, manajer konter tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Ini yang kamu inginkan. Segera, manajer konter datang dengan membawa kotak kayu. Kamu membuka kertas kuning yang tergeletak diam di dalamnya. Kata-kata tak dikenal tertulis di atas kertas. Di bagian bawah tertulis perang yang diwakili oleh pedang dan pisau. Tingkat surat tantangan, 4. Deskripsi. Setelah digunakan oleh ketua guild, dapat memulai perang guild dengan guild musuh. Jika pengguna tidak memiliki guild, mereka juga dapat memulai perang guild. Kamu tidak lagi berhenti dan langsung menuju guild Han Hai dengan surat tantangan. Markas guild Han Hai tidak jauh dari sini. Hanya 5 blok. Kamu dengan cepat bergerak dalam kegelapan, terus menyesuaikan kondisimu. Selanjutnya akan menjadi pertempuran sengit, dan juga kesempatan bagimu untuk mendapatkan banyak poin takdir. Setelah perang guild dimulai, akan dibagi menjadi beberapa zona perang. Zona perang dibagi berdasarkan jumlah kebangkitan. Dan kamu, seorang profesional yang belum terbangun, akan dinilai berdasarkan kebangkitan pertama. Dengan kata lain, kamu akan menghadapi secara bersamaan semua profesional tingkat pertama dari guild Han Hai. Tetapi kamu tidak khawatir tentang keselamatanmu sendiri. Setelah perang guild dimulai, tidak dapat diintervensi oleh kekuatan eksternal, dan juga tidak dapat menyebabkan kematian apapun. Bahkan jika kamu benar-benar tidak dapat mengalahkan lawan, pasukan kecil yang dikirim ke arah kuil kebangkitan telah musnah. Masih belum jelas siapa yang melakukannya. Apakah Anda ingin menenangkan situasi di sini? Li Hanshan, celana pendek dingin seumur hidup, sampah penjara bawah tanah. Hanya seorang anak yang baru mendapatkan profesi, jika dia begitu sulit dibunuh. Dia berdiri, meletakkan tangannya di punggung, dan mondar-mandir di aula. Di tempat yang tidak bisa dilihat orang lain, senyum tipis menggantung di wajah Li Hanshan. Hehe. Tidak membunuhnya juga bagus. Selama dia kalah dari Kempras Yuan, sebaiknya menumbuhkan kebencian terhadap ras manusia. Memikirkan hal ini, Li Hanshan berbalik dan melihat 8 mayat yang tergeletak di aula. Seret 8 pengkhianat ini keluar. Mayat-mayat itu digantung di posisi yang paling mencolok di luar serikat. Ya, kedua tetua serikat buru-buru menjawab. Mengikat 8 mayat dengan tali. Wajah 8 orang ini sangat muda, hanya saja tubuh mereka dipenuhi dengan luka Zenling. Banyak di antaranya adalah bekas luka yang disebabkan oleh besi panas dan cambuk. Jelas, mereka telah menderita siksaan yang tidak manusiawi ketika mereka masih hidup. Anggota serikat lainnya merasa sedikit dingin di hati mereka ketika melihat adegan ini. 8 orang itu tidak mengkhianati sampai saat-saat terakhir kematian mereka. Pada akhirnya, itu adalah ahli hukum Wang Ling. Pada saat ini, suara keras bergema dari kejauhan, disertai dengan suhu tinggi yang panas, bayangan lava menjawab dan melesat ke langit. Bajingan, Liu Kuexian, apa yang kamu lakukan? Li Hanshan sangat marah. Liu Kuexian ini memiliki latar belakang yang tidak kecil. Bahkan Li Hanshan tidak berani menyinggungnya dengan mudah. Selain itu, dia juga mengerti di dalam hatinya bahwa Liu Kuexian datang kali ini di pagi hari mungkin untuk menyelidikinya. Mungkinkah masalah aku bergabung dengan perkumpulan roh jahat telah terungkap? Li Hanshan, aku menasihatimu untuk menyerah. Nada bicara Liu Kuexian datar. Aku telah mengumpulkan bukti kejahatanmu. Jika kamu keras kepala, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri sekarang. Pada saat ini, Liu Kuexian menghembuskan napas keruh.
Seolah-olah dia telah mengambil semacam keputusan. Dia tidak bisa lagi membiarkan tumor beracun semacam ini meracuni Dacia. Kamu salah. Hari ini, bahkan jika aku tidak memiliki bukti, aku akan membunuhmu. Beraninya kau menyerang di sini? Mata Li Hanshan menyipit, matanya sangat berbahaya. Namun, tepat ketika keduanya berada di ujung tanduk, sebutir kerikil jatuh ke persekutuan Han Hai. Kemudian, kertas kuning yang membungkus kerikil itu jatuh. Surat tantangan. Ekspresi Li Hanshan sedikit bingung. Siapa yang mengeluarkan surat tantangan saat ini? Di sisi lain, di mata Liu Kuexian pada saat ini, tiba-tiba muncul cahaya terang. Di luar persekutuan Han Hai, kau mengangkat kepalamu tanpa ekspresi. Tatapan terkunci pada 8 mayat itu. Bisakah bos bertanya apa profesimu? Gadis penyihir itu. Penampilannya yang tersipu dan gelisah tampaknya masih jelas dalam ingatannya. Kau sekarang memegang pistol dengan kaliber besar. Mengarahkan ke gerbang serikat. Persepsi takdir diaktifkan. Insiden takdir kecil. Kamu menggunakan pistol yang kamu pegang untuk menembak gerbang persekutuan Han Hai. Insiden takdir kecil. Kamu menggunakan pistol yang kamu pegang untuk meledakkan gerbang persekutuan Han Hai. Poin takdir ditambahkan. Kamu menggunakan pistol yang kamu pegang untuk meledakkan gerbang persekutuan Han Hai. Poin takdir ditambahkan. Hanya suara ledakan yang terdengar. Dengan satu tembakan, kau meledakkan gerbang persekutuan Han Hai. Tidak ada yang menyangka gerbang platinum yang mahal ini begitu mudah dihancurkan di tanganmu. Jalur prestasi perang guild. Gerbang Guild Han Hai dihancurkan, poin Guild Han Hai dikurangi. Poin saat ini 90, pihak yang kalah dalam perang guild akan menerima hukuman acak, tetapi saat kau perlahan memasuki Guild Han Hai, mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padamu. Tempat ini sudah menjadi tanah hangus di bagian belakang, dan terkejut dengan penampilan kasarmu. Gerbang platinum ini adalah sesuatu yang ketua bangun dengan biaya besar. Pernah menahan serangan penuh dari penyihir level 80. Namun, kau menghancurkannya dengan satu tembakan. Kau tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh orang-orang di sekitarmu dan berjalan lurus ke depan. Tak lama kemudian kau melihat seorang pria paruhbaya mengenakan jubah platinum berdiri di depan. Kaulah yang memulai perang guild, ingin menantang sebuah guild sendirian? Benar-benar gila. Li Hanshan mencibir berulang kali, matanya penuh penghinaan. Gila. Setelah kau menghancurkan gerbang guild, area pertempuran akan langsung disegarkan di dalam guild Han Hai. Setelah mendengar percakapan bisikan itu, sekitarnya langsung gempar. Apakah orang ini benar-benar gila? Beraninya dia memulai perang guild sendirian? Siapa dia? Mengapa aku belum pernah melihatnya? Lupakan dia. Karena dia berani datang ke sini untuk mencari kematian, mari kita bunuh dia dulu. Bagaimanapun, ketua pasti tidak keberatan. Semua orang berdiskusi dan menatapmu dengan niat membunuh. Di bawah kepemimpinan Li Hanshan, Guild Han Hai hampir menjadi tempat berkumpulnya sampah kota King. Hanya beberapa anggota baru masih memiliki hati nurani. Tak lama kemudian 4 zona perang telah dibagi. Kau juga terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan sampah-sampah ini. Berjalan sendirian menuju zona perangmu sendiri. Namun, pada saat ini, kau tiba-tiba mendengar sebuah suara. Terdengar di benakmu. Pada saat yang sama, sebuah baris kata muncul di depanmu. Liu Kuexian mengundangmu untuk bergabung. Beranda Guild Jiuji, apakah kau setuju? Kau mengangkat alismu dan melihat ke arah sosok merah menyala di udara. Tak disangka dia adalah orang beranda. Tapi undangan untuk bergabung dengan Guild orang beranda ini. Operasi macam apa ini? Kau pikir meskipun kau dipaksa untuk melawan, tetapi di depan umum, membunuh begitu banyak orang, mungkin juga, kau baru saja akan menolak. Tetapi begitu kau membuka mulutmu, kau melihat mata membunuh Liu Kuexian. Tolong bantu. Liu Kuexian menggunakan teknik transmisi suara dengan menjentikan jarinya. Kau tahu berapa banyak orang yang berusaha keras. Bahkan tidak bisa mendapatkan kualifikasi untuk bergabung? Ini adalah satu-satunya serikat pekerja Jiuji di gedung ini, dan ada banyak manfaat untuk bergabung. Selain itu, ini adalah satu-satunya serikat pekerja tanpa jam kerja dan kontrol. Melakukan atau tidak melakukan tugas terserah Anda. Baiklah, Anda dengarkan direktur. Bagaimanapun, setelah bergabung dengan serikat pekerja, Anda tidak bisa berhenti. Jika tidak berhasil, saya akan berhenti sendiri nanti. Saya setuju dengan undangan tersebut. Selamat bergabung dengan serikat pekerja Jiuji, Homeberu. Anda mendapatkan bonus permanen dari serikat pekerja Jiuji, atribut dasar meningkat sebesar 5%. Mengurangi kerusakan elemen sebesar 5%, meningkatkan perolehan poin pengalaman sebesar 5%, dan mendapatkan peralatan bermutu tinggi. Kemungkinan meningkat sebesar 5%. Dibandingkan dengan serikat pekerja biasa, bonus dari serikat pekerja Jiuji memang lebih komprehensif. Namun, Anda merasa sedikit bingung. Apakah bonus dari serikat pekerja Jiuji hanya 5%? Homeberu berbeda dari serikat pekerja lain. Ini akan saya jelaskan nanti. Sosok Liu Kuexian perlahan jatuh dan memasuki zona perang tingkat 4. Baru kemudian dia melanjutkan untuk berkata kepada Anda,
Berapa lama Anda bisa bertahan? Jika waktunya terlalu singkat, suster di sini mungkin tidak dapat memuaskan Anda. Anda memikirkan ratusan anggota serikat pekerja Hanhai di depan Anda. Anda harus menanyakan pertanyaan ini kepada mereka. Bagus, suster menyukai kesombonganmu ini. Sudut mulut Liu Kuexian menunjukkan seringai aneh. Kemudian, api iblis muncul dari jaringan penanda, memprovokasi Li Hanshan. Dia melambaikan jarinya. Kenapa? Kecuali takut? Ekspresi Li Hanshan sangat jelek. Dia tidak menanggapi Liu Kuexian, tetapi menatap lurus ke arah Anda. Wah, aku akan membuatmu menyesal membuat keputusan ini. Homeberu biasa tidak dapat memulai perang serikat pekerja, tetapi Anda adalah seorang freelancer sebelum memulainya. Identitas Liu Kuexian, identitas Liu Kuexian. Memulai perang serikat pekerja khusus, Anda benar-benar menemukan cara untuk berurusan denganku. Li Hanshan membangun bulita dan mengalihkan pandangannya ke Liu Kuexian, karena dia tidak memasuki zona perang, atribut dasar Liu Kuexian terus meningkat. Api yang terpancar dari tubuhnya juga menjadi semakin jelas. Jika dia menunda lebih lama, dia mungkin benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang. Setelah zona perang dibagi, dia tidak punya pilihan selain bertarung dalam pertempuran ini. Dia perlahan melangkah ke zona perang tingkat 4. Apakah kamu yakin dia bisa menahan serangan dari 300 profesional tingkat pertama hanya karena dia seorang Si Mingxi yang bahkan belum menyelesaikan tugas kebangkitannya? Jangan bicara omong kosong, Liu Kuexian mungkin saja melakukan satu gerakan. Auranya tiba-tiba meledak, dan bayangan Zun Kue muncul di belakangnya, bergegas menuju Li Hanshan seperti bintang jatuh dan menampar. Tinju es. Li Hanshan yang kekar juga tidak peduli dengan omong kosong, dan otot-otot di sekujur tubuhnya meledak dan menghantam gunung es. Gunung es dan Zun Kue bertabrakan, meletuskan fluktuasi yang mengerikan, tetapi gunung es itu jelas bukan tandingan lawannya. Tinju es. Li Hanshan yang kekar juga tidak peduli dengan omong kosong, dan otot-otot di sekujur tubuhnya meledak dan menghantam gunung es. Dengan cepat menghabiskan, kau melirik Liu Kuexian dengan sedikit berbeda. Wanita ini memang memiliki beberapa kemampuan. Segera setelah para profesional tingkat pertama mendekat, kau kehilangan minat untuk menonton. Kau mengeluarkan 2 fuzhong dari tas penyimpananmu. Setelah digunakan, dapat meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 15% selama 5 menit. Kau pertama-tama meniup indera takdir. Kemudian langsung menempelkan 2 fuzhong di pahamu. Kejadian kecil takdir. Kau menggunakan pemicu percepatan sekali pakai, kecepatan gerakanmu meningkat sedikit. Sesederhana itu. Kau menggunakan pemicu percepatan sekali pakai, kecepatan gerakanmu meningkat secara signifikan. Efeknya meningkat hingga sekitar 60%. Setara dengan pemicu tingkat atas perak. Pada saat itu, seorang pembunuh wanita botol hitam tiba-tiba keluar dari persembunyian. Menusuk pinggangmu dengan serangan pembongkaran. Jika kau terkena serangan ini, bahkan 30 dunshan harus minum sebotol. Namun, di bawah serangan ini, hanya menembus afterimage. Tidak baik. Pembunuh wanita botol hitam diam-diam berkata buruk. Baru saja akan memasuki keadaan tersembunyi, dia merasakan sakit menusuk yang hebat di belakangnya. Itu adalah indera yang memperingatkan dengan panik. Ditusuk sudah tidak berguna bagiku. Kau mengangkat sudut mulutmu, sarung tangan tinju berlapis emas di tanganmu. Dengan aura kematian, menghantam pelipisnya dengan keras. Poin takdir ditambahkan. Dengan kilatan cahaya, sosok pembunuh wanita itu muncul di luar ruang terbuka. Dia menyentuh kepalanya dan matanya dipenuhi air mata. Untungnya, jika bukan karena perang guild, aku benar-benar akan mati. Sekali pukul, membunuh. Apakah dia seorang profesional jarak dekat? Melihat adegan mengerikan di mana kau meledakkan kepala dengan satu pukulan. Kelopak mata lebih dari 300 profesional sedikit berkedut, tetapi dengan cepat mereka santai. Profesional jarak dekat meskipun kemampuan jarak dekat mereka kuat. Tetapi mereka adalah profesional yang paling tidak cocok untuk melawan banyak musuh. Semuanya, dengarkan perintahku. Dunshan di atas. Stabilkan garis depan. Hindari musuh menyelinap di belakang. Profesional jarak dekat mengepungnya dari kedua sisi. Profesional jarak jauh bersiap untuk mengumpulkan kekuatan dan menemukan posisi keluaran yang baik. Pembunuh dan pencuri menyebar dan mencari peluang sendiri. Penyihir elemen langsung melemparkan kutukan dan mengutuknya sampai mati. Ahli strategi ini memang berpengalaman dan tak terkalahkan. Dalam waktu singkat, dia memikirkan cara untuk menghadapimu. Dengan perintahnya, tekanan yang ditunjukkan oleh lebih dari 300 orang membuat orang merasa ngeri. Ini benar-benar formasi untuk melawan bos ranah rahasia besar. Orang ini akan terkenal bahkan jika dia mati, kan? Lebih dari sekadar terkenal. Hanya karena dia berani memulai perang guild sendirian, diperkirakan besok dia akan menyebar ke seluruh menara. Penyihir dan pemanah di belakang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiskusi. Kau sedikit mengernyit. Akan menjadi bohong untuk mengatakan bahwa tidak ada tekanan. Lawan jelas profesional. Memaksimalkan keuntungan tim. Tetapi karena kau telah memilih untuk memulai perang guild, kau secara alami siap secara mental. Setelah Dunshan akhirnya memasuki jangkauan, kau akhirnya bergerak. Kau mengangkat tombak satria perunggu itu.
Seorang pendekar perisai di garis depan itu mencibir, bahkan orang bodoh pun tak bisa membunuh elang seperti itu. Terdengar ledakan dan semua orang tercengang. Perisai segitiga di tangan pendekar perisai itu hancur berkeping-keping oleh tembakan. Ledakan terjadi. Kau bercanda? Peristiwa kecil takdir. Kau menggunakan pembunuh elang untuk menghancurkan perisai, poin takdir bertambah 5. Kau berhasil menyerang, lalu meniru metodenya. Dengan 20 tembakan berturut-turut, seluruh magasin dikosongkan. Dalam waktu kurang dari 3 detik, poin takdir melonjak 100. Pertempuran besar memang cocok untuk mendapatkan poin takdir. Kau dengan tenang menyimpan pistol, lalu langsung memasukkan pembunuh elang kembali ke pinggangmu. Di hadapanmu ada lebih dari 300 profesional. Semua tampak bingung dan takut, tiba-tiba melancarkan serangan mematikan ke lehermu. Peristiwa kecil takdir. Kau diserang oleh pembunuh, berani sekali kau membunuhku? Kau tersenyum tipis, modifikasi takdir. Kau segera mengaktifkannya, peristiwa kecil takdir kau diserang oleh pembunuh, saat berikutnya bayangan di belakangmu. Tiba-tiba muncul, lalu di bawah tatapan penuh harap semua orang, sebuah tangan meraih dadamu. Melihat adegan ini, lebih dari 300 profesional terdiam sejenak. Apa yang dia lakukan? Ksatria pun terkejut, kesempatan bagus seperti itu kenapa tidak kau tebas lehernya? Si pembunuh juga tertegun. Namun, saat dia ingin mengubah target, semua ototmu di tanganmu berkontraksi, menghancurkan belati yang menusukmu. Lalu dengan kekuatan penuh, kau meninju si pembunuh itu, tidak baik, jaraknya terlalu dekat. Pukulan ini tak bisa dihindari, tak peduli bagaimana dia memutar tubuhnya, dia hanya bisa melihatmu. Pukulan menghantam perutnya, lari. Si pembunuh terlempar ke udara oleh pukulan itu. Dan pakaian ketat yang menyelimutinya juga meledak menjadi serpihan dan jatuh. Seketika, suasana di sekitarnya menjadi heboh. Sial, semua orang tercengang, peralatan macam apa ini? Kenapa begitu 3 dimensi? Bagaimana caranya mendapatkan itu? Di seluruh tubuhnya, selain beberapa peralatan perak berkualitas tinggi. Tidak ada apa-apa, tak tahu malu. Dia memaki dengan marah dan malu, lalu langsung keluar dari jangkauan perang guild. Hehe, segala cara dihalalkan. Kalian 300 orang lebih menyerangku seorang diri tidak tahu malu? Tanganmu berada di gurun elang, bersiap untuk memanen poin takdir dalam jumlah besar. Namun, saat itu tiba-tiba menjadi gelap di depanmu, langit tampak menjadi gelap, aku mengutukmu agar bergerak lambat. Terjebak dalam lumpur, aku mengutukmu agar tidak bisa melihat, mata sibuk hati bingung. Aku mengutukmu agar tubuhmu lemah dan kekuatanmu habis. Total 36 penyihir kutukan, meluncurkan kutukan secara bersamaan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Hehehe, dikutuk oleh 36 penyihir sekaligus. Tidak peduli seberapa tak terkalahkan serangan jarak jauh dan dekat, mereka harus dengan patuh menyerah dan dikendalikan di tanah. Kecemasan semua profesional mereda sedikit. Selama mereka terjerat oleh mantra, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Anda. Mereka harus dengan patuh dihisap sampai mati. Namun, wajah Anda tidak menunjukkan ketakutan yang mereka bayangkan. Mata Anda melebar, tidak mundur tetapi malah maju. Dan Anda bergegas menuju rune mantra dengan wajah penuh antisipasi. 36 peristiwa kecil takdir secara signifikan akan meningkatkan poin takdir dalam waktu singkat, menambahkan 360. Menyenangkan. Rune kutukan hitam pekat itu di mata Anda seperti berkilauan dengan berkat cahaya suci. Anda hanya merasa seluruh tubuh Anda dipenuhi dengan kekuatan. Meskipun hanya peningkatan singkat. Tetapi perasaan kekuatan nyata ini memang membuat Anda sedikit mabuk. Sial, apakah orang ini gila? Berani mengambil inisiatif untuk mendekati mantra. Ada sesuatu yang aneh. Sebuah ide terlintas di benak mereka. Mereka mundur serempak. Namun, masih terlalu lambat. Secercah cahaya hijau keemasan melintas di depan mata semua orang. Tetapi saat suara tabrakan tubuh yang mengerikan terdengar, tinju Anda jatuh seperti hujan. Sial, bagaimana orang ini bisa menjadi begitu kuat? Tolong, siapa yang bisa membunuhnya? Jeritan dan ratapan segera menyusul. Di bawah tatapan tercengang semua orang. Kecepatan Anda sangat cepat sehingga sulit dipercaya. Bahkan bisa dibandingkan dengan pembunuh puncak tahap kedua. Anda bolak-balik di antara kerumunan. Penyihir yang hampir menyelesaikan pengisian daya. Semua interupsi paksa kemajuan. Beberapa penyihir yang kurang beruntung bahkan terlempar keluar dari medan perang dengan satu pukulan. Anda sedikit menggelengkan kepala dan sudah merasakan efek kutukan melemah. Begitu bonus menghilang, maka Anda akan dengan mudah terjerat dan dibawa pergi dalam satu gelombang. Anda mempercepat tempo serangan lagi. Setiap profesional diledakkan dengan satu pukulan. Dan kemudian muncul di luar medan perang. Seorang tetua bergegas dan menarik seorang dokter. Tidak, seorang gadis penyihir dan bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Bagaimana kalian dieliminasi? Setelah mendengar perkataannya, gadis penyihir itu menangis dengan keras. Ekspresinya seperti diperkosa. Dia sama sekali bukan manusia. Mendengarkan kisah gadis penyihir itu, semua orang perlahan merasakan hawa dingin di hati mereka. Melihat dua medan perang yang diselimuti kabut perang.
Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan kekhawatiran yang mendalam. Anggota pemanah tahap pertama kalah dan kehilangan darah. Tetapi ketua mungkin akan kesulitan menahannya. Setelah dikutuk, itu sebenarnya menghasilkan efek sebaliknya dan berubah menjadi sesuatu seperti berkah. Benjolan besar muncul di kepala ahli strategi. Dia bersembunyi di sudut, memperhatikanmu menerobos kerumunan. Kadang-kadang ada pemandangan keberuntungan di mana kau memeluk seseorang. Dia hanya merasa ingin menangis tanpa air mata. Sudut mulutnya berkedut tak henti-hentinya. Benar, jika kutukan diberikan padanya, itu akan membawa efek sebaliknya. Lalu apakah berkat itu adalah efek kutukan? Ahli strategi menepuk dahinya dan langsung merasa bahwa dia benar-benar jenius. Dia segera bangkit dan berteriak kepada semua orang. Perhatian untuk semua kelas pendukung. Gunakan semua kemampuan peningkatan seperti berkat dan berkah pada orang gila itu. Jangan menahan diri, berkati dia dengan keras. Mendengar kata-katanya, mata semua orang berbinar. Wah, jika kutukan menjadi berkat, maka berkat bagi orang itu bukankah itu kutukan? Tidak heran ahli strategi itu pintar. Saudara-saudara, lakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Setelah melihat harapan, hati semua orang langsung. Semangat juang berkobar lagi. Bahkan para Shan yang perisainya hancur pun berdiri dari belakang. Berkat, ekspresimu aneh, sudut mulutmu tidak bisa ditahan. Ide jenius siapa ini? Benar-benar hebat. Mendengar kata-katamu, beberapa kelas jarak dekat di samping bekerja lebih keras. Orang gila ini takut, semuanya, tambahkan kekuatan dan usahakan untuk membunuhnya dalam satu gelombang. Kau menahan diri untuk tidak tertawa dan secara sukarela memperlambat ritme serangan. Bahkan menunjukkan tanda-tanda melarikan diri. Mereka tampaknya melihat secercah kemenangan, dan serangan menjadi semakin ganas. Kau terlempar oleh pedang panjang, sedikit darah keluar dari sudut mulutmu. Orang itu menunjukkan ekstasi dan berteriak. Hahaha, orang gila ini tidak tahan pukulan. Cepat naik dan kepung dia. Tidak bisa membiarkannya melarikan diri dari jangkauan berkat. Kami di sini. Di sini ada sekelompok bola cahaya putih bersih yang membubung ke langit. Melaju ke arahmu. Melihat pemandangan ini, ahli strategi menghela napas lega. Sebanyak 88 berkat, bisakah itu membunuhnya? Kejadian kecil takdir, kau terkena teknik cahaya suci, stamina meningkat sedikit. Kau terkena raungan perang, kekuatan meningkat sedikit. Sebanyak 88 petunjuk takdir muncul di depanmu, membuatmu merasa sedikit malu. Kalau begitu aku akan menerimanya dengan senang hati. Senyum di sudut mulutmu lebih sulit ditekan daripada AK. Modifikasi takdir terus diluncurkan, mengubah peningkatan kecil. Semuanya diubah menjadi peningkatan besar. Pada saat yang sama, poin takdir langsung bertambah 880. Kekuatan yang menakutkan meledak dari dalam tubuhmu. Langsung menerbangkan beberapa kelas di dekatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seruan kaget terdengar satu demi satu. Orang ini tidak hanya tidak melemah, tetapi menjadi lebih kuat. Efek kutukan ini berubah menjadi berkat. Efek berkat tidak hanya tidak berubah menjadi kutukan, tetapi efek peningkatannya menjadi lebih kuat. Ahli strategi menampar kepalanya. Sangat menyesali keputusan yang telah dibuatnya. Selesai, semuanya sudah berakhir. Chen Zufei mengangkat sosok mantra. Sesosok mantra perlahan keluar dari sana. Tubuhmu membengkak hingga 3 meter. Seluruh tubuhmu dikelilingi oleh cahaya yang indah. Lebih dari 100 profesional yang tersisa, dengan bujuk rayu Kikian, berkata, "Kakak, ada baiknya kita bicara baik-baik. Kami sendiri menyerah, semua profesional serentak melarikan diri, takut disiksa di medan perang ini. Namun, dengan atribut kecepatan yang telah melampaui 400, bagaimana mungkin membiarkan poin takdir yang bergerak itu melarikan diri?" Pada saat yang sama, di zona perang tingkat 4, pertempuran di sini tampaknya sudah berakhir sejak lama. Li Hanshan digantung di udara oleh beberapa tali api. Liu Kuexian memegang cambuk api panjang, terus-menerus mencambuk tubuhnya, panas yang hebat dan rasa sakit yang menusuk terus menyerang. Liu Kuexian, menyerahlah, si gila kecil itu mungkin sekarang telah tersingkir, seorang profesional tingkat 20 biasa, bahkan jika dia adalah profesional tersembunyi yang misterius. Tidak mungkin bisa menghentikan lebih dari 300 profesional. Jika kamu keluar dan mencemarkan nama baiknya, mungkin yang tersisa hanyalah mengumpulkan jenazahnya. Diam, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di pihakmu. Situasinya seperti apa, saat ini hanya bisa meningkatkan siksaan pada Li Hanshan. Melihat Liu Kuexian tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia dengan paksa menahan api yang membakar dan mengejek dengan tertawa. Akademi Roh Kudus tidak mengajarkanmu keterampilan interogasi, Liu Kuexian. Dengan cara ini kamu hanya membuatku merasa lebih baik. Hahaha. Semakin kamu menyiksaku, semakin aku merasa baik. Dasar mesum sialan. Mendengar kata-kata ini, wajah Liu Kuexian dipenuhi dengan rasa jijik. Gerakan tangannya tanpa sadar melambat, di dalam hatinya tanpa sadar muncul perasaan tidak berdaya. Orang ini seperti batu di lubang kakus, sudah bau dan keras, juga menjijikan. Seandainya aku tahu akan jadi seperti ini, aku pasti akan mencari 88 profesional itu. Yang membentuk lingkaran,
Mengelilingimu di tengah, cahaya pohon berkat bersinar dengan gila-gilaan. Kamu dengan gembira dan nyaman mendapatkan poin takdir, bos besar benar-benar tidak pergi kerja juga. Bahkan pohon berkat pun tidak bisa dikeluarkan. Ekspresi para profesional ini satu persatu, kering dan layu. Seperti tubuh yang dikuras, mereka memohon ampun padamu, kamu menyapu kerumunan. Huang-Huan mengangguk, indera takdir juga tidak bisa diaktifkan tanpa batas, kamu juga sudah sedikit kewalahan sekarang. Hentikan, mendengar kata-kata ini, mata para profesional ini. Para profesional ini, air mata hampir menetes keluar, setelah kelelahan hukum. Menggunakan pohon berkat kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan permanen pada para pemain hebat. Pemain hebat, kami pergi. Seorang adik perempuan penyembuh bertanya dengan ragu-ragu, Anda sedikit memejamkan mata. Duduk di tanah tanpa menjawab. Para profesional ini saling pandang, lalu dengan cepat melarikan diri dari zona perang. Anda terlalu malas untuk memperhatikan mereka karena saat ini Anda berada di momen penting. Peristiwa takdir. Anda telah menyelesaikan misi kebangkitan dan berhasil melakukan kebangkitan profesi pertama Anda. Poin takdir berkurang 1000. Saat berikutnya, bintang-bintang yang tergantung di atas kepala Anda mulai berputar perlahan. Akhirnya menyatu ke dalam tubuh Anda. Gelombang energi tak terlihat misterius turun dari langit dan membungkus Anda. Anda merasa seperti kembali ke dalam air ketuban, seluruh tubuh Anda terasa hangat dan nyaman. Sesuatu yang ajaib. Meningkatkan tubuh Anda. Tidak hanya itu, otak Anda juga diperkuat. Kekuatan mental melonjak tajam. Perlahan, Anda membuka mata. Kebangkitan profesi berakhir. Anda mendapatkan keterampilan jalur takdir, disukai semua orang. Anda mendapatkan keterampilan jalur takdir, ahli senjata. Anda mendapatkan keterampilan jalur takdir, disukai semua orang. Anda mendapatkan keterampilan jalur takdir, ahli senjata. Anda mendapatkan keterampilan jalur takdir, kemarahan pertempuran. Ternyata Anda mendapatkan 3 keterampilan profesi sekaligus. Disukai semua orang LV1. Keterampilan aktif saat Anda menggunakannya, Anda dapat mengubah mayat apapun, baik yang hidup maupun mati, menjadi guntur hantu teratai. Kekuatan guntur hantu teratai bergantung pada bahan yang digunakan untuk membuatnya. Ahli senjata LV1. Keterampilan pasif Anda adalah ahli senjata alami. Setelah mengenakan senjata apapun, serangan meningkat 20%. Kemarahan pertempuran LV1. Keterampilan pasif saat Anda bertempur atau terluka, Anda dapat menyerap kemarahan. Ada total 5 lapisan kemarahan. Setiap lapisan kemarahan akan meningkatkan semua atribut sebesar 5%. Saat lapisan kemarahan mencapai lapisan kelima, rasa sakit Anda akan hilang dan kecepatan refleks saraf meningkat 100%. Setelah kebangkitan berikutnya, Anda dapat meningkatkan keterampilan profesi, atau Anda dapat meningkatkan level keterampilan dengan menghabiskan poin takdir. Inikah jalur takdir? Ini benar-benar seperti bug, tetapi Anda tidak terburu-buru untuk meningkatkannya. 3 keterampilan memiliki fokus yang berbeda. Anda masih perlu bertarung terlebih dahulu. Anda masih perlu bertarung terlebih dahulu untuk menemukan gaya bertarung yang paling cocok untuk Anda. Kemudian, dengan sedikit harapan, Anda membuka panel atribut. Selain peningkatan besar pada atribut dasar, poin takdir juga mencapai 3.655 poin. Anda kaya. Poin takdir sekarang lebih berharga bagi Anda daripada uang. Tidak hanya dapat digunakan dalam pertempuran, tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan, digunakan untuk memicu peristiwa dengan probabilitas rendah. Benar-benar maha kuasa. Setelah duduk bersila dan menyesuaikan diri sejenak, Anda kemudian bangkit dan perlahan berjalan keluar dari zona perang pertama. Tujuan dari perjalanan ini telah tercapai. Sekarang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana cara melarikan diri. Tindakanmu membuka stasiun guild ini pasti sudah membuat guild Hanhai sangat tersinggung. Meskipun ini di dalam kota, kamu tidak bisa berjudi dengan karakter orang-orang dari guild Hanhai. Namun, aku sekarang sudah bergabung dengan guild Bintang Kejora. Bahkan jika mereka sangat berani, mereka tidak mungkin menyerangku di dalam kota, kan? Saat langkah kakimu maju, kabut perang di distrik pertama langsung menghilang sepenuhnya. Pengumuman stasiun guild, pertempuran distrik pertama selesai. Poin saat ini, 40. Ekspresi semua orang di dalam guild berubah. Seseorang yang bahkan belum mencapai tingkat 1, benar-benar menyelesaikan pencapaian mengalahkan 300 musuh sendirian.